makasih udah datang di live TikTok aku seperti biasa. Ya, hari ini IHSG ditutup 0,25%. Menunggu kepastian ya. Nih kalau kita lihat dia masih terkatung-katung di MA20 gitu. Sebelumnya kan MA20 koreksi, MA20 koreksi. Nah ini nggak tahu nih MA20 yang ketiga ini bagaimana gerangan gitu ya. Jadi kita tunggu aja. Kayaknya sih nungguin MSCI teman-teman, IHSG-nya. Karena MSCI-nya nanti malam jam 3 pagian lah gitu ya. Mungkin nanti akan lebih kelihatan, moga-moga gitu akan lebih kelihatan alur marketnya. Tentunya saya sih harapannya kali bisa cus gitu ya ke atas. Nah jadi kan lebih ngarep kalau kita bakal uptrend, bukan uptrend sih, paling nggak sudah konsolidasi lah, mentok di 6.000 koreksinya gitu ya. Ngarepnya, tapi kita lihat saja. Menurut saya memang minggu ini krusial sih sampai hari Jumat nanti kita mau lihat dia bagaimana. Karena ini kalau dilihat di mingguannya aku tuh pengen lihat bagaimana ini nanti candlenya. Kalau misalnya bentuk dronjong ke bawah begini, bodinya gede merah ya kayaknya mah lanjut downtrend gitu ya. Jadi kita lihat nanti bagaimana nasib kita. Kemanakah IHSG akan membawa kita gitu ya. Nih kita mulai yuk DSSA yuk seperti biasa saham netizen. Nah jawaban saya gitu-gitu aja tiap hari tanya DSSA ya. Ini strong downtrend gitu kan, sedang menunggu dia cus ke bawah. Harusnya begitu karena sebelumnya ya ini pullback ke MA20 turun lagi, ini ke MA60 turun lagi. Ini kan turunnya kemarin nih sempat gede nih, sempat dramatis nih, abis stock split ini kalau nggak salah ya, turunnya dramatis begini. Ini ada tanda S di bawah, ini stock split. Nah itu terus maksud saya secara setup teknikal itu nggak ada yang menarik sih DSSA ini. Ya kalau MA60 sama MA20-nya jaraknya jauh, berarti trennya bergerak kuat gitu kan. Nah ini karena trennya mundur lagi, trennya turun, ya berarti downtrendnya kuat gitu loh. Jangan terlalu mudah masuk. Kecuali ya nanti yang scalping mesti ngeyel gitu kan, bilangnya oh saya beli di 500 di SSA jual di 800 kok 900. Iya bener, bisa terjadi. Aku nggak bilang nggak bisa untung, cuma kalau buat aku yang level yang bukan scalper terus tipenya jangka menengah, setup seperti ini saya nggak suka. Begitu ya teman-teman untuk DSSA-nya. Terus apalagi nih tuh Kak B tuh nanyain Devi. Devi ini juga, emang Devi tuh banyakkan dibahas apa gimana sih di online? Nih ya Devi tuh nggak ada bagus-bagusnya nih, lihat chartnya tuh kayak begini ya, kagak menarik banget ya. Ini lebih parah dari kayak misalnya ya bukan lebih parah dari yang lain sih, cuma intinya likuiditasnya jelek tuh ya, yang sebelah kiri balon hitam itu. Nah ini likuiditasnya jelek, terus dia cenderung downtrend parah gitu kan. Ini di sini nih menurut saya cuma ya kejap-kejap istirahat sebentar lah gitu ya, walaupun udah dari April udah 2 bulan, tapi ini nggak ada uptrend sama sekali, nggak ada cakep-cakepnya kalau menurut saya si Devi ini. Jadi dilupakan saja lah ya, cari yang emang kalau lagi kayak sekarang nih nyari yang uptrend susah sih. Jadi makanya ya kadang kita mencoba mencari-cari di bahaya gitu ya. Nah nih Indi nih lagi dalam penantian nih. Ngarepnya bisa cus gitu ya ke atas. Tapi ini belum kelihatan. Kalau menurut saya ini Indi nunggu IHSG-nya. Ini support terakhir di sini kan 1.700-an kan. Ini kalau IHSG-nya jeblok misalnya, nanti kita jeblok beneran, ya dia mah kayaknya cus ke bawah. Gitu. Jadi si Indi ini nungguin IHSG gitu ya. Apalagi sektornya energi kan ya. Energi ini lagi rada-rada nih. Gara-gara kemarin ada satu pintu itu kan. Nah, tuh jadi menyedihkan lah si energi. Tadinya udah sempat oke ke dorong perang, sekarang jadi lemes lagi. Apalagi nih hasil MSCI gimana ya, belum keluar, nanti besok jam 3 pagi. Belum ada apa-apa nih, kayaknya marketnya nggak kemana-mana juga nungguin si IHSG dah. MBG kapan IPO? Jangan gitu ya, katanya itu tadi aku nonton katanya motornya MBG tuh yang motor aneh itu mau dikasihin ke guru-guru, ke guru honorer. Aku cuma membayangkan kalau guru honorernya cewek terus pakai rok gitu kan, ibu-ibu guru gitu, masih terus pakai motor trail, aneh banget sih negara. Aduh, terus itu kalau misalnya ibu gurunya atau pak gurunya nggak punya duit,
buat ganti apa? Buat ganti itu kan motor listrik kan gitu loh. Terus nanti gimana? Mending mah gajinya aja Pak yang dinaikin, jelas nanti mereka beli motor sendiri, nggak usah dikasih motor aneh begitu. Aduh, aneh banget sih ya. Begitulah. Kak, konglo pada terbang tuh, konglo yang mana sih? Aku tuh nggak pernah merhatiin konglo. Konglo yang mana yang terbang? Apalagi nih Pak Pepe, Happy, Hapsono sama Bakri pada manggung Kak Azik ya. Coba sih ya Pak Pepe terbang sama Haha Raja Kak. Oke. Coba lihat siapa? Bumi. Biasanya nih saham sejuta umat apa sih terbang apaan? Kagak tuh Bumi biasa aja. Hari ini apaan sih? Oh 3% doang. Dewa. Tar abis ini lihat PP. Dewa hari ini ya 4% doang. Ya udah sih ini mah nggak terbang lah. Coba cuan. Pak PP gimana Pak PP? Ya nggak kemana-mana juga nih apa nih? 4% ya. Terus apa lagi? CDA. Konglo. Mana? Lo ngambek. CDA ini tipis juga berapa nih? 2% ya 3%. Ya nggak terbang lah segitu ya. Jadi maksudnya kalau emang pada ijo-ijo sih ya, ijo-ijo 5% gitu. Kalau kamu lihat setupnya di grafik secara keseluruhan itu nggak berarti banyak sih teman-teman. Begitu, makanya pentingnya ngelihat chart tuh begitu ya, biar nggak terlalu gampang digoyahkan gitu. Karena kalau cuma ngelihat running trade terus ngelihat ada yang hijau terus kamu ikutan beli tuh biasanya terjadi tidak seperti ekspektasinya, nggak seperti yang kita harapkan. Nih, halo Kak, izin join belajar ya, terima kasih ya, sama-sama. Tunggu bubar MBG-nya. Aduh, Kak Anggi cantik, asik. Nggak usah bingung, kita buy order semua IPO-nya. Iya nih, jadi IPO kan ada banyak, saya sampai kagak hafal tuh semua, yang hafal cuma depannya doang, Jelly, Prodia, abis gitu kan perusahaan tidak dikenal semua tuh, ada 3 apa 4. Oh paling yang kenal Rans, punyanya Raffi Ahmad gitu kan. Udah tuh saya ngantri semua ya ngantri semua 2 jutaan, nggak tahu dapatnya berapa. Kayaknya sih cashnya kurang aku kayaknya di RDI, tapi ya udahlah, bodo amat, nanti gampang paling kalau kurang ditagih sama sekuritasnya gitu kan. Tapi yang jelas aku ikut semua, planningnya sama semua. Pokoknya beli, nanti dinikmati arahnya. Kalau udah bisa jual, udah nggak usah banyak cincong. Soalnya nggak bisa diapa-apain juga kalau IPO kan nggak bisa dianalisa. Begitu. Kak, kenapa TPA menjelang penutupan market naiknya gila-gilaan? Ya nggak gila-gilaan lah. Ya, ini tuh kalau pasti yang bilang gila-gilaan itu kerjanya ngeliatin running trade, terus ngeliat berapa persen sih TPA hari ini? Kayaknya nggak nyampe 5% tadi udah lihat. Nih, cuma berapa kan tuh cuma 6% ya. Jadi teman-teman kalau bisa baca grafik itu, maksud aku nih yang kayak 6% misalnya kayak gini tuh cuma grafik kecil kayak gini nyaris tak terlihat kayak begini ya. Yang kelihatan tuh lihat settingnya tuh lebih kelihatan setting secara jangka menengahnya gitu ya, 10 bulan terakhir bahwa pergerakan TPI itu turun ke bawah downtrend. Itu no debat ya, nggak ada debat. Ini tuh downtrend super parah downtrendnya TPI ini gitu. Jadi dibiasakan melihat market kalau menurut saya gitu ya, jangan terlalu hari per hari banget gitu ya, ala-alanya sih kamu scalping sih ya kalau ngelihat harian, tapi balik lagi saya itu tidak menganjurkan scalping, terutama buat kamu yang nggak bisa analisa gitu ya, karena biasanya ujung-ujungnya mess up doang gitu ya, kacau doang gitu. Oke? Gede amat liatnya di week Kak Anggi. Oh iya, aku ngeliat sampai week sampai bulanan karena aku percaya setiap time frame itu ada sesuatu yang bisa kita ambil. Misalnya kalau di bulanan itu paling sering, kalau paling enak itu kalau buat ngelihat support and resistance, terutama kalau yang terutama kalau yang tadi aku mau ngomong itu banyak chat. Aku kalau banyak chat tuh kepo. Ya intinya begitulah. Aku memang tipenya kan jangka menengah, jadi aku kalau jangka menengah ngelihat sampai bulanan. Begitu. Apa ini? Itu di HK asing smart money kan mereka tahu arahnya kemana besok asik. Niat sikat sampai bersih, nggak muluk-muluk, retail unyu paling dapat 1 sampai 3 lot. Iya emang makanya nggak apa-apa, ngantri aja semua yang si IPO itu kayak kayak punya duit aja gitu, kayak duitnya banyak aja gitu kan. Devi ngapain pada masuk anjir emiten sampah itu?
Jujur banget sih Kak Amnon. Aduh, tapi emang makanya gini, makanya maksudnya belajar belajar ngelihat lah paling enggak yang awal apa yang gampang-gampang kayak misalnya likuiditas gitu kan. Itu tuh udah kelihatan walaupun misalnya kayak ngelihat likuiditas tapi biasanya kalau kamu ngeliatin kayak gitu jadi nggak terlalu terbawa aroma market gitu, ngerti nggak sih kalau ada orang ngomong tuh kamu ngecek dulu gitu ya, karena misalnya kayak likuiditas contohnya call nih ya, call nih kayaknya kan tadinya biasa-biasa aja gitu kan. Dari Januari tuh heboh. Saya waktu Januari nih di sini posisinya call nih. Ya sekitar di sini. Aku bilang kalau bisa jangan dibelilah soalnya kayaknya likuiditasnya belum stabil. Nanti kita lihatlah perkembangan ke depan aku bilang gitu kan. Terus 3 bulan kemudian dia udah downtrend begini ya. Kalau udah downtrend begini kan ya tambah lah, kagak usah dibeli lagi kan, ngapain kayak nggak ada kerjaan gitu ya. Nah, sekarang akhirnya berakhir di parkir di 50 terus nggak lama dia kayak begini ke bawah gitu kan. Ini hal-hal seperti ini teman-teman itu kita nggak bisa, nggak ada obatnya gitu loh kalau buat trader mendang-mending. Satu-satunya yang bisa kita pakai gitu loh, maksudnya itu cuma kita analisa di awal pada saat mau beli. Kalau misalnya likuiditasnya jelek gitu kita jangan beli, karena biasanya likuiditas itu akan membawa ke masalah lain yang lebih besar di kemudian hari walaupun kita tidak tahu masalahnya apa gitu ya. Kebetulan ini call akhirnya jadi kayak begini. Ada kadang yang misalnya ternyata disuspend lama, ada yang suspend sebentar, ada. Jadi sering random gitu loh kalau perusahaan yang likuiditasnya tidak stabil. Apalagi ini secara tren juga udah downtrend gitu kan. Jadi kalau menurut saya amat sangat tidak menarik sekali. Begitu tuh hal-hal dasar seperti itu aku rasa harus sangat diperhatikan ya, biar maksudnya eman-eman modal gitu, biar kalau kita udah tahu ada saham-saham yang kayaknya nih rada-rada tidak meyakinkan gitu, ya udah nggak usah dibeli. Apalagi nih ngeri, belum sempat AVG udah lagi naik lagi. BBRI target bawah 2.700 kena nggak? Ya kena Kak, menurut saya aja BBRI OTW 2.500 itu sih gampang ya. Ini BBRI kalau menurut saya pasti ke 2.600 di sini ya. Terus nanti jebol lagi ke bawah. Ini tuh BBRI itu masih downtrend, nggak ada perlawanan sama sekali gitu loh. Jadi kayak hari ini nih BBRI kan hijau nih hari ini 1,39% gitu kan. Itu nggak ada, maksud saya nggak ada artinya gitu loh kalau kamu ngelihat setup secara keseluruhan di harian ini udah downtrend. Apalagi kalau ngelihatnya dari bulanan gitu kan. Ini dari bulanan udah 10 bulan terakhir nih turun lagi nih kayak begini ya. Sekarang nih supportnya si BRI itu ada di 2000. Ya ini makanya aku bilang 2.500. Ini kalau 2.500 kena nih di bawah bikin lower low gitu ya, bikin support baru lagi di bawah gitu. Ini area 2.500 kan emang support dari tahun berapa ini? 2015 nih di sini. Terus di sini mantul. Nah, ini pertanyaannya di sini bagaimana gitu kan. Kayaknya mah jebol gitu kan kalau ngelihat sikon-sikon sekarang ini gitu ya. Jadi begitu, berarti downtrend BBRI downtrend kuat Kak. Iya memang udah 2,5 tahun downtrend kuat BBRI ini. Ya, kalau dilihat di harian mah udah downtrend tak berkesudahan ya. Kadang dia ada fase sideway-nya betul gitu ya. Sebenarnya sih ini bukan kayak anti banget nggak bisa cari cuan sama sekali, enggak. Kadang kalau fase sideway begini bisa sih. Misal kayak di sini nih. Ini kan support ya. Kamu bisa sebenarnya sebentar. Kamu bisa sebenarnya beli misalnya pas di support gitu, nanti naik dikit jual, nanti di bawah beli lagi, teorinya begitu. Tapi nanti pada prakteknya biasanya terutama kalau pas giliran jebol support nih, kayak bagian di sini nih ya, biasanya kebanyakan mental-mentul di support, kamu asumsinya mantul lagi kayak yang sebelumnya nggak mau cut loss terus dronjong ke bawah cus gitu. Jadi makanya itu harus hati-hati. Kalau saya tipenya kalau bulanannya 10 bulan terakhir udah jelek candlenya, itu saya males karena biasanya aura-aura downtrendnya tuh gede gitu. Jadi akhirnya saya males cari masalah. Kira-kira begitu nih Kak Anon nih, ngoceh-ngoceh nih Kak Anon nih. Devi Zata out aja dari sekarang saham-saham panjir. Ya dan saya setuju soalnya Zata itu juga likuiditasnya jelek ya. Ntar nih kita lihat nih. Nih ya Zata nih. Ini Zata nih menurut saya teman-teman tinggal menunggu waktu aja. Ini kayaknya bisa yang ke bawah 50 kan. Entah dia ada di jenis apa sih itu? Papan apa itu loh kalau di BI itu yang bisa di bawah 50. But anyway gitu ya. Ini sekarang tuh supportnya di 50, tinggal nunggu cus aja ke bawah. Ini kalau gelundung nanti kayak ini nih sebelumnya nih. Ini kapan nih?
Agustus 2025 tuh cuma titik-titik doang ke sini. Ini sampai berapa nih? Lihat di kanan tuh, sampai 15 perak lah, berapa lah itu 10 perak. Aduh lah nggak jelas saham apaan begitu ya. Jangan dibeliin yang saham-saham gini. Udah tinggal jebloknya doang gitu loh. Ini sebenarnya pemahaman setup begini tuh cukup sederhana kok teman-teman gitu ya. Bukan kayak yang wah ilmu rahasia yang tahu hanya Mbak Anggi, bullshit gitu ya. Ini tuh banyak di YouTube, kamu bisa cari topik-topiknya gitu ya. Misalnya topik tentang likuiditas, tentang tren gitu. Ini sebenarnya ya maksud aku ini tuh, jadi kalau trading itu kan pasti terjadi kesalahan, termasuk saya gitu kan, tetap akan berbuat kesalahan. Tapi paling tidak kalau kamu tahu yang jelas-jelas salah, bahaya banget kayak begini kan, ya udah dijauhin aja gitu maksud saya. Jadi paling enggak mengurangi kesalahan-kesalahan yang tidak perlu. Dan itu biasanya ekuivalen mengirit duit ya, biar nggak usah kebanyakan cut loss, kira-kira begitu. Tuh Bang Hendra tuh Big Ben downtrend semua, asik. BBRI udah tadi ya, Raja. Oh tadi ini Raja ada yang nanyain Koci. Koci dari kemarin juga heboh tuh, bukan heboh sih, ada yang nanyain, bukan heboh. Banggi lebay. Nih Koci, ayo kita lihat. Koci nih ya, hari ini naik ya 7%, makanya ditanyain. Oke, Koci ini teman-teman udah downtrend. Satu dari likuiditas ya, di bagian ini tuh likuiditasnya kalau aku karena jiwa cemen jadi ya langsung begini mukanya gitu ya. Nah itu dikasih dikasih smile biar seru ya. Nah terus kalau secara tren si Koci ini udah ke bawah, downtrend kan kelihatan gitu ya. Kalau dia moving average-nya nunjuk ke bawah kayak begini, itu biasanya udah downtrend begitu ya. Ini kayaknya sih tinggal nunggu jatuhnya doang nih si Koci ya, karena tadi udah nyenggol kan, ini moving average-nya di 111 nih ya, udah nyenggol 111 turun lagi, kelihatan kan ini ada nih, kalau ada rejection ya begini ya. Ini bahasa harfiahnya sih penolakan, maksudnya tuh harga ke level tertentu terus di drop ke bawah gitu ya, berarti 111-nya tuh masih kuat MA60-nya. Ini tinggal menunggu waktu aja dia cus ke bawah gitu ya. Jadi itu tadi makanya aku bilang kalau mau beli saham jangan cuma ngelihat yang di running trade hari ini penutupan hijau atau lagi hijau apa terus kamu ikut beli, jangan begitu. Karena kadang setup itu menipu gitu ya, yang kelihatan jos di running trade ternyata kalau kamu lihat di chartnya tuh dia B aja atau bahkan malah jelek begitu ya. Kak Aris nih cek tamu. Aku jarang lihat nih si tamu. Coba, kakak Kak Aris dan teman-teman sebangsa se-IISG gitu ya. Tolong dihindari saham kayak tamu ini. Coba lihat tuh. Tuh. Likuiditasnya jelek banget kan, kelihatan kan bolong-bolong nih, kayak begini bolong-bolong nih ya. Tuh garis-garis kayak begini nih, kayak begini-begini nih, udahlah hindari aja lah ini. Aduh, tinggal bermasalah doang, nggak tahu masalahnya apa. Udah gitu harganya 19 perak pula. Apalah yang kamu cari dari saham seharga 19 perak, nak? Ya, tolong dijauhi lah gitu ya. Aku yang 50 aja males, ini lagi 19 perak gitu ya. Jauhin aja yang kayak begini, jauhin aja ya, sayang modal kita. Apa nih? Iya tuh Kak Octavian tuh bahasin ini Bang Hendra, ransnya si IPO. Aduh, makin kaya aja tuh si Raffi Ahmad ya. Goto kemana mah arahnya? Aduh lah si Goto. Ini kayaknya mah kagak di delisting karena takut sama abang Gojek, kadang saya mikirnya ya. But anyway, ini si Goto nih parkir di 50 Kak, dan udah nggak tahu sampai kapan ya. Ini menyedihkan. Ntar saya gambar smile lagi ya. Jadi ini lagi yang aku bilang gitu ya, sangat penting untuk melihat hal-hal yang kayak likuiditas, tren dan segala macam. Ini kalau misalnya stuck di 50 kayak begini nih, kita mending nih kagak ada obatnya nih kayak begini. Udah aja pasrah mau dibawa kemana gitu kan. Tapi ini tebak-tebak buah manggis sih menurut saya, kalau misalnya delisting kayaknya sih takut. Kalau si Goto takut di demo abang Gojek gitu kan ya. Jadi kayaknya kalau delisting sih mungkin tidak. Saya pribadi masih berpikir bahwa kayaknya si Goto ini nanti akan ada yang goreng entah siapa. Karena biasanya saham yang cukup populer di market dan stop di 50 biasanya nanti ada yang gerakin siapalah gitu ya. Cuma maksud saya itu nggak bisa dijadikan kayak sebuah pegangan untuk kita trading gitu loh. Jadi baiknya dihindari aja. PSAB kapan naik? Aduh ya, nggak tahu ini kalau nanyanya kapan naik mah. BI-nya juga pasti nggak bilang-bilang ya nggak. Aduh, ntar kita lihat PSAB apa kabar. Dia kan kemarin bagi dividen kalau nggak salah ya. Iya tuh kemarin bagi dividen. Menurut saya sih PSAB ini udah downtrend Kak. Ya, udah MA 60-nya
udah lurus ke bawah gitu, cih gitu nunjuk ke bawah begini. Kayaknya sih di skip aja si PSAB ini. Harga sekarang di 422, ini menurut aku menuju 360-an di sini ya. Kalau misalnya jebol 360-nya dan kayaknya jebol gitu, ini tinggal ya bikin yang lebih bawah lagi gitu. Jadi tolong dihindari aja si PSAB ini. Tuh Kak Octavian lagi lagi kesel dia sama BI, katanya bisa IPO bisa 5-6 saham barengan gitu ya. Anyway kan hari ini nongol si BACH ya, batch itu loh yang IPO itu, terus saya beli lagi ngantri ya. Nah, ini ala gitu ya. Kayaknya banyak korban dari grup free. Ya, aduh. Makanya pokoknya hati-hati maksudnya sama kalau gini loh, kalau misalnya kalian belum bisa analisa yang complicated atau apa, saya tuh nggak masalah kalau kalian ikut-ikut gosip apa gitu ya di TikTok, lihat-lihat orang, nggak apa-apa. Saya juga ini kayak saya live sama kalian kan ngeliatin gosip pada nanyain apa sih gitu kan. Tapi maksudnya kalau kalian ngerti kayak misalnya likuiditas kayak tadi tamu jangan dibeli itu kelihatan gitu loh, walaupun denger misalnya ada gosipan di mana lah gitu kan, grup free segala macam, kamunya tuh nggak nol gitu lah, maksudnya tahu coba gue lihat grafiknya gimana sih gitu kan, ini kayaknya jelek deh, gue jangan beli deh gitu. Paling nggak ada kayak begitunya tuh mending daripada hore happy cuan atau cemplung gitu kan ya. Jadi baiknya makanya belajar analisa dikit-dikit lah sampai nanti akhirnya sedikit-sedikit menjadi bukit gitu ya. Ini apalagi nih, DSSA tutup gap di bawah lanjut ke 1000. Aduh, udah DSSA tuh strong downtrend, 1000-nya di mana? Aduh, 1000-nya masih jauh guys ya, masih jauh di sini. Yang lebih mungkin mah dia jebol berapa ini, 400 kalau menurut saya, cus gitu ya ke bawah. Saya sih terus terang masih belum ada optimisnya dia ke 1000 begitu. Ini masih strong downtrend Kak ya, jadi aduh tolong jangan terlalu banyak berharap sama saham-saham begini deh, ngeri banget ini. Kayaknya kalau nanti digulung gitu ya dia ke bawah, nih banyak banget korbannya kayak DSSA sama TPIA. Ini gula aku sedang menanti nih ya. Moga-moga kagak naik lagi nih. Ya, jadi tuh ini tuh uptrend. Aku tuh pengennya belinya deket MA20 atau MA60 sini teman-teman. Kayaknya berat ya kalau MA60 ya gitu. Terus jadi ini sebenarnya kemarin nih mau beli di sini tapi takut gitu kan. Ini sebenarnya udah oke sih kalau mau beli. Ya, kalau IISG-nya nggak buluk banget kayak sekarang, udah aku hajar kanan dari kemarin Kak ya. Stop loss-nya di sini. Udah aku lihat-lihat sebenarnya dari kemarin. Cuma karena IISG-nya kayak sekarang itu saya tuh takut gitu loh. Maksudnya nanti udah setup udah rada lumayan nih gitu. Sebenarnya nggak semua saham setupnya busuk loh. Kalau kamu jeli tuh masih ada yang setupnya ya nggak super bagus, super uptrend kayak BSML atau ADES. Saya maksudnya cukup oke lah buat dibikin trading plan. Cuma masalahnya kalau ISG-nya goyang geol, nanti tiba-tiba ada apa gitu kan, tiba-tiba ada yang diculik alien atau apa gitu, nanti tahu-tahu ngedrop ke bawah langsung bubar lagi, stop loss lagi gitu loh. Jadi akhirnya tuh males saya mau HK si gula ini. Kalau berani misalnya teman-teman, ini uptrendnya aku bilangin aja ini uptrend. Kalau mau masuk boleh, hajar kanan besok pagi beli 620 ya, stop lossnya dibikin 500 lah, jadi kan 120, nanti kamu TP-nya di 840 di atas. Sebentar, 840 tuh nyampe nggak? Kalau nggak salah tuh ujungnya berapa ya gula tuh resisten atas. Oh ini sebentar, masuk 840 masuk, masih tinggi ya gitu. Jadi sebenarnya gula ini lumayan, cuma saya tuh pengennya dia lebih koreksi lagi gitu loh, lebih turun lagi gitu. Kalau cuma segini tuh saya tuh tidak pede gitu maksudnya mau masuk, karena balik lagi mempertimbangkan IISG-nya yang lagi kayak sekarang begitu. Apalagi nih, terima kasih Mbak infonya ya, sama-sama Kak Aris. Apalagi di BTW Kak ADES bagus tuh tapi nggak masuk sekarang, kemahalan. Iya nih ADES nih ya, yang bukan sultan tolong minggir. Parah banget itu, harganya 34.000 satu guys ya. Kemarin saya ngomong masih 21.000, ini kan nih uptrend nih kayaknya nih, baik nih gitu kan. Soalnya udah kayak begini sayanya belum masuk gitu ya, kesian deh gue gitu. Jadi nunggu koreksi ya, yang kayak begini nggak boleh dikejar ya teman-teman, tolong ya. Kalau harganya di atas moving average 5 tuh lihat, tolong jangan dikejar, tinggal nyangkutnya doang ya. Jangan ijo sama, maksudnya jangan lihat ijo-ijo begitu lain kamu terbang aja gitu ya. Aku sih sangat berharap ADES ini ada koreksi teman-teman. Aku pengen serok juga kalau ada koreksi, khusus ADES dan BSML. Ini BSML juga tolong jangan dikejar ya. Nih tolong jangan dikejar ya.
Kayak begini nih, nanti takutnya apa nyangkut juga. Jadi kita tunggu dia koreksi ke MA20 atau MA60. Ya, jadi apa bersabar. Jadi memang di saham itu harus bersabar ya. Kalau lagi downtrend apa kudu kuat iman. Kalau lagi uptrend begini kadang nggak ngejar harga, harus kuat iman juga gitu jadinya. Apa harus ini ya, harus ya makanya kematangan psikologi itu penting dalam trading tuh begitu. Tamu Devi Zata itu emiten jelek, chartnya bolong-bolong, sudah prediksi bebas mau bandar. Iya emang tuh pokoknya saham-saham yang nggak jelas gitu chartnya dijauhin aja lah, soalnya sayang duit sih kalau saya ya. Nih BLTA nih, tolong nih, siapa lagi nih ngepom-pom BLTA, jauhin ini. Nih yang nanya banyak nih tadi BLTA nih nggak boleh dibeli ya, nggak boleh dibeli. Tinggal apa alamat ruginya doang ini mah ya, udah jauhin aja. Apa mau misalnya tiba-tiba dikasih ARA, dikasih apa, saham begini nih sering drama, tiba-tiba ARA, tiba-tiba 10% gitu, pokoknya kayak oh iya banget deh, yang lain merah dia hijau, yang kayak gitu-gitu, pokoknya diemin aja saham-saham kayak begini ya. Itu adalah jebakan-jebakan untuk apa memikat retail unyu. Kak, potensi untuk besok gimana? Tidak tahu ya. Kalau saya sih menurut saya besok kita wait and see dulu, apalagi saya tipenya jangka menengah gitu kan. Karena nungguin itu si MSCI gitu ya. Jadi apa kita santai-santai dulu ya, jangan terlalu nepsong. BSML tuh hidden gem saham bagus gitu tapi sepi. Bagus itu. Emang biasanya tuh harusnya begitu. Kita nyari-nyari saham yang tidak terlalu digosipin gitu. Kalau digosipin banget tuh biasanya kita jadi nyari-nyari kali bagus kok diomongin orang gitu ya. Padahal kadang mah kagak bagus juga gitu ya. Jadi memang harus pinter-pinter. Antam gimana Kak, esok tahan atau lari? Aduh, coba lihat bling-bling. Iya nih si Antam, Archie, aku udah lama nggak lihat nih, apa kabar mereka? Tadi dulu Archie. Kepo saya per bling-blingan gimana? Aduh, bling-bling ini kayaknya sudah selesai lah riwayatmu gitu ya. Nih, kalau saya sih bling-bling terus terang sudah patah arangka ya. Karena ini MA 60 sama 20-nya tuh mangap gede gitu, biasanya trennya kuat untuk jadi downtrend. Ini kan maksudnya trennya kuat dan ini trennya downtrend, jadi bukan kabar baik gitu maksud saya. Ya kalau saya sih lebih cenderung skip. Terus Antam apa nih? Coba lihat. Antam, ya ini Antam sedang menunggu-nunggu penuh rindu gitu ya. Ini kan 2800-nya nih garis ungu, ini support dan sekarang posisinya ada di support, harganya dekat support gitu kan. Cuma ya gitu, kalau menurut saya ini lebih cenderung untuk jebol ke bawah daripada lari ke atas menurut saya sih ya. Apalagi udah di bawah MA 60 mingguan kayak begini, baiknya kita cuekin aja dulu. Gitu ya, kita jangan dikejar-kejar lah, nyari yang lain aja. Emang biasanya lagi kayak begini nih pada jelek-jelek sih chartnya, itu otomatis ya. Otomatis kalau IISG-nya kita kan ini udah jelek, IISG-nya 6 bulan ya, Juni ini 6 bulan gitu. Jadi itu otomatis banyak saham yang ikutan jelek juga chartnya, itu udah otomatis gitu. Jadi makanya konsekuensinya kadang karena banyak chart yang jelek, akhirnya kita antara susah nyari saham yang uptrend, nggak ada kesempatan yang bisa diambil, itu udah kayak bagian dari dari siklus market gitu loh teman-teman. Jadi kalau buat saya itu nggak bisa maksain bahwa pokoknya harus trading, apapun yang terjadi harus trading. Dulu saya berpikir waktu masih newbie, kalau lo jago pasar kayak apa juga nanti lo bisa nyari maksudnya yang bisa dibeli gitu kan, yang bisa nyari cuan lah gitu. Tapi ternyata setelah lama dan saya banyak belajar sama banyak orang, terutama kalau kamu bukan scalper gitu ya, itu kadang nggak begitu. Jadi harus trennya harus melihat jauh ke depan gitu, kayak bukan berarti tiap hari harus cuan, tapi kayak misalnya kecenderungan dalam 1 tahun tuh harus naik equity kita gitu ya, modal kita itu lebih ke seperti itu. Jadi akan ada momen-momen di mana kita nggak bisa trading, kayak misalnya sekarang kalau emang lagi jelek banget menurut kamu nggak worth it, mundur, cashnya tuh dipegangin karena market pasti recover. Pertanyaannya itu satu, kita nggak tahu marketnya recover kapan kan. Ya kan nggak tahu misalnya nanti naiknya bulan ini loh atau tanggal ini, kan nggak tahu. Kita hanya bisa ngeliat estimasi dari grafik lah misalnya kalau saya gitu loh. Ya itu satu. Terus kedua, pada saat terjadi recovery itu nasib kita gimana gitu loh. Maksudnya pada saat recover tuh kita keadaannya gimana? Apakah kita sudah bonyok digebukin waktu downtrend itu gitu ya misalnya, atau misalnya aduh udah nggak bisa ngapa-ngapain Mbak, udah pasrah lillahi ta'ala gitu ya, karena uangnya misalnya udah nyangkut di saham minusnya gede-gede 50% semua, nggak ada yang kamu cut loss misalnya, bisa terjadi. Atau misalnya ada duit tapi udah habis kebanyakan cut loss, bisa gitu ya. Jadi itu
Itu kenapa misalnya kayak aku sekarang mutusin 100% cash gitu ya, karena supaya kalau nanti ada recover, dan pasti akan terjadi, pasti datang kan recovernya gitu lah. Pada saat rebound beneran nih ISG-nya saya tuh punya duit gitu loh buat balikin kerugian yang lalu dan untuk apa ya, nyari cuan lah, kita kan nyari cuan trading begitu ya. Jadi teman-teman kalau untuk mau belajar apalagi market kayak begini, itu paling apa ya, sangat penting untuk belajar yang namanya risk management. Jadi bagaimana mengelola portofolio kita dengan resiko yang terukur. Nah ini resiko yang terukur tuh bikin kita jadi nggak cepat bangkrut, walaupun misalnya kamu cut loss 10 kali berturut-turut. Itu tuh yang namanya money management tuh kayak gitu loh. Dan itu salah satu yang aku fokuskan di kelas aku gitu ya. Jadi fokus kelas aku ini kelasnya technical analysis gitu ya, baca chart gini dan money management. Jadi fokusnya tuh kamu belajar bikin trading plan sama money management gitu, bagaimana ngelola portofolionya secara keseluruhan. Nah itu kelasnya 3 bulan, sistemnya pakai video, bisa diulang-ulang gitu ya videonya buat kamu, tapi ada PR-nya, jadi kamu harus ngerjain PR gitu. Jadi kayak ibaratnya komitmen uang dan waktu gitu ya. Nah ini kalau kamu kepo bisa DM aku di TikTok ya. Di kelas ini aku nggak ngajarin scalping, nggak ngajarin day trading, nggak ngajarin beli pagi jual sore gitu. Aku tipenya hold beberapa hari, minggu sampai beberapa bulan. Di kelas aku ini sih lebih aku desain untuk orang yang udah serius di market. Jadi ibaratnya modalnya 10 juta ke atas, karena kalau di bawah itu susah nerapin money management yang biasa aku pakai untuk portofolio dengan size yang cukup besar. Ya kira-kira begitu. Oke, jadi kalau kepo bisa DM aku di TikTok. Ini nggak ada rekomendasi saham gitu ya. Kalau mau rekomen ke channel biru sini nih, masuknya dari profil TikTok aku. Tapi lagi nggak ada rekomen soal lagi nggak trading ya. Jadi tapi nanti pasti akan ada rekomennya di channel biru ya. Jadi stay aja di sana buat kita gosip. Bang Hendra nanti aku DM mulu. Gua sama Bang Hendra gosip mulu DM-nya. Ya apalagi nih, kok ikut berduka cita apa nih? Wah tuh kan nyangkut 135 juta gara-gara pom-pom Inet. Tolong lihat Kak, gara-gara pom-pom CEO Inet. Jadi gini ya, ini bukan jelekin CEO Inet, saya tidak berkepentingan apa-apa gitu ya. Cuma maksud saya jangan pernah beli saham karena terutama kalau dia orang emiten. Misalnya Haritanu, MNC to the moon 10.000, nggak pernah terjadi kan 10.000 gitu loh. Jadi maksud saya bukannya hatersnya Haritanu atau siapapun gitu ya. Cuma percayalah sama sesuatu yang science. Misalnya kayak begini kan jelas data statistik chart gitu ya, pergerakan harga kita bisa lihat gitu loh. Kalau orang emiten itu mah pasti ngomongnya perusahaan dia paling bagus lah, itu udah pasti gitu kan. Kayak misalnya kamu IPO, itu data IPO yang kamu lihat laporan keuangan, wah pasti dia kita cuan guys segini aset besar apa, pasti dia bagus-bagusin itu biar orang mau beli kan gitu. Masih dia bilang aduh kita mau bangkrut nih nggak punya duit makanya mau IPO, nanti abis gitu mau kabur kan, nggak mungkin ngomong begitu ya. Jadi kita harus mencari ibaratnya keputusan kita itu harus didasarkan oleh sesuatu yang lebih real gitu, yang sesuatu yang netral. Tinggal misal kayak chart gini ya, tinggal ini chartnya kayak begini datanya, terus kita bisa menginterpretasikan sendiri yang menurut gue ini chartnya bagus deh gitu ya, atau menurut gue chartnya jelek deh gitu ya. Jadi bukan karena apa kata orang, ceritanya begitu ya. Nah ini kalau kita ngeliat Inet ini kan pas kapan ya kemarin right issue ya, udah beberapa bulan sih, pas baru lagi heboh MSCI kemarin ya. Ini Inet ini udah downtrend teman-teman, dengan sangat menyesal abis dari right issue kemarin tuh kagak recover. Ini right issue nih di daerah sini nih, dia right issue nih ya. Oh ini ada tulisannya tuh right, ada tulisannya tuh ya. Ini kapan nih? Januari, 5 Januari tuh. Habis gitu dia downtrend, meluncur dan sampai sekarang ini tidak recover gitu ya. Waktu right issue mungkin ini sekitar 600-an harganya, kan sekarang udah 300, di bawah 300 perak, udah turun 50%, dan ini akan jadi lebih buruk gitu loh, karena secara tren ya paling enggak dia masih turun. Kalau nanti dia berakhir parkir di 50 kayak GoTo, saya tidak heran gitu ya. Jadi tolong hati-hati dalam ya menyikapi berita apapun gitu. Kayak misalnya ya Bapak Menkyu kita tercinta, kalau ada apa-apa kan ditanya, Pak IHSG begini, wah ini saatnya serok gitu. Saya bukan haters Pak, maaf gitu ya. Cuma maksud saya, satu, serok apa? Ada 700 lebih emiten di bursa, itu nggak bisa kamu serok semua gitu kan. Terus kedua, iya gitu Pak, diserok lah, Bapak serok nggak gitu ya. Jadi maksud saya jangan terlalu mendewakan orang tertentu lah, siapa aja. Kita harus punya sesuatu yang buat dipegang. Kira-kira begitu, oke?
Tuh Bang Hendra tuh katanya all in disuruh di 6 IPO. Aduh, saya juga ngantri semua tuh udah saking ini ya ikut IPO. Biasanya kan aku yang tipe ngomong males ikut IPO, males gitu ya. Soalnya ini kan lagi 100% cash. Kalau ikut IPO biasa itu teman-teman, aku tuh males karena harus nyiapin cash kan gitu loh, harus nyiapin cash. Sedangkan misalnya market lagi bagus lah, mending gua trading gitu kan. Nah, terus yang kedua apa nanti misalnya nih udah saya siapin cash berapa, nanti buntutnya dapat 1-3 lot, akhirnya kan nggak. Ya maksud saya misalnya udah saya siapin 10 juta, nanti dapatnya nggak nyampe sejuta, kan saya kesel. Mendingan gue trading sekalian gitu kan. Cuma kalau sekarang karena lagi tidak trading, lalu ada apa? Lagi ada IPO, udahlah ya gue ikutan aja buat kerjaan jempol kan, biar ada kerjaan jempolnya. Begitu apa? Jangan ikutan kata orang pom-pom tuh, orang tidak bayarin tagihan kita. Nah, betul itu. Ya. Jadi termasuk komen saya itu tidak bayar tagihan kamu gitu ya. Jadi harus bisa bikin ibaratnya harus punya analisa sendiri. Ini tadi ada yang bilang nih katanya baik uptrend Kak. Ah masa iya uptrend guys. Tapi coba kita lihat bulanannya. Ini kayaknya abis breakout tuh. Itu resisten all time high itu tulisannya. Weh, iya cakep ini guys, baik guys. Oh, terima kasih yang memberikan ide. Tapi ingat jangan cemplung, sabar ya. Kita lihat likuiditasnya dulu yuk. Ini sih di sini likuiditasnya ada jelek nih. Nih di bagian ini ya. Tapi di bagian lainnya gimana gitu maksudnya biar kita dapat apa? Oh ini tahun berapa ini? Januari 2025 nih yang kayak gini-gini nih. Mengkhawatirkan yang kayak begini-begini. Nih. Ini kapan nih? 2024. Oke lah. Ya, ini likuiditasnya rada-rada sih ya. Maaf. Nah, begini maksudnya. Nah, apa? Kalau nggak sultan banget kamu kayaknya nggak apa-apa sih masuk baik ini ya. Kalau kamu sultan duitnya miliaran kayaknya nih saham bahaya deh jangan masuk ya. Kalau menurut aku ini udah ketinggian Kak kalau mau beli di 665. Bener baiknya uptrend ya. Kayaknya kita kalau beli kalau saya sih nunggu di dekat MA60 nih di sini karena ini sebelumnya mantul di MA60. Terus senangnya itu karena si baik ini breakout ini resisten all time high. Biasanya kalau breakout resisten all time high begini dan ini udah lama kan breakoutnya sebentar. Dari April kayaknya cukup stabil gitu ya. Itu kalau breakout begitu biasanya lari ke atasnya cepat biasanya. Tentunya harus dengan perhitungan ya. Jangan main asumsi terlalu polos. Nah, mari kita lihat. Ini kalau aku sih menurut aku lebih dekat ke resisten ya. Ini udah ada resisten kan di 700-an. Tunggu koreksi Kak. Tunggu koreksi mungkin kalau bisa masuk di 500-an cukup oke. Ya, jangan berhenti di atas gitu, jangan ngambil di atas begini. Nih, takutnya dia cus ke bawah gitu ya, koreksi nanti males lah gitu ya. Mending nunggu koreksi dulu di 500-an. Apa nih? Baik kalau mau masuk gimana Kak trading plan-nya belum bisa ya. Tadi tuh menurut saya gitu, masuknya nanti tunggu di dekat MA50 di sini MA60 sorry ya. Kalau di atas ini nih 700-nya resisten saya agak takut terus terang gitu ya. Takutnya diinjak ke bawah gitu. Saya nggak suka IPO Kak, nggak apa-apa. Emang sebenarnya IPO tuh B aja kok ya. Ini saya cuma ini aja, kebanyakan dikomporin Bang Hendra, pokoknya tanggung jawab ya. Karena lagi ada cash aja saya. Secara umum sih saya biasanya tidak terlalu memperdulikan IPO. Terutama apalagi kalau duit kamu banyak. Duit kamu banyak misalnya di atas 10 juta gitu ya. Terus udah sering trading itu IPO tuh kayak buang-buang waktu sebenarnya. Gimana tanggapan Mbak soal orang yang kalau minus nyalahin orang lain padahal duit dia yang beli dia? Kalau itu tuh biasanya memang tanggapan psikologis Kak Octavian. Pada dasarnya semua orang tuh nggak suka disalahin, termasuk saya. Gitu. Jadi bukan kayak gue hebat lu payah gitu, enggak. Cuma maksudnya itu kayak respon pertama orang biasanya begitu. Ya biasanya tuh nyalahin yang ngomong. Tuh gara-gara bolpen, tuh gara-gara siapalah gitu ya Profesor Gema, Celin. Kamu bisa kamu ini semuanya gitu ya. Kalau saya pendapatnya adalah kita tuh semua adults ya. Pada saat kita bikin kita punya rekening bank, bikin RDI itu pakai KTP. KTP itu lambang dewasa. Orang dewasa itu mempertanggungjawabkan semua keputusan kamu. Kalau bapak saya ngajarin begitu ya. Itu dari kamu milih pacar, milih istri, milih pekerjaan gitu kan, sampai beli saham gitu ya. Jadi jangan jangan nyalahin orang kalau terjadi apa-apa, apapun itu gitu loh. Jadikan itu feedback buat diri sendiri kalau misalnya
Misalnya kamu nggak suka sama saya misalnya gitu tuh, Mbak Jilbab tuh payah tuh kalau ngomong misalnya gitu. Ya udah, kamu nggak perlu haters, nggak perlu apa skip aja gitu kan. Kalau perlu blok biar gue nggak bisa lihat lagi kontennya, kamu move on sama yang lain gitu. Saya juga banyak kadang nggak cocok sama pendapat-pendapat tertentu kan, nggak perlu saya attack satu-satu kan gitu loh. Nggak ada manfaatnya juga. Emang kalau saya attack duitnya balik, kalau balik saya attack gitu kan. Masalahnya kan enggak ya gitu, malah buang-buang kuota kita mungkin gitu ya. Jadi kalau saya sih tipenya gitu, kalau misalnya nggak cocok ya udah, mungkin beda pandangan dan segala macam, balik lagi gitu kan. Pendapat orang nggak bayar bill saya, tagihan saya yang bayar saya gitu. Jadi semua adalah tanggung jawab saya gitu. Makanya harus belajar itu tadi, belajarnya bebas sama siapa aja, nggak perlu mendewakan tokoh tertentu atau lu harus percaya sama gue gitu. Enggak, kamu sama siapa aja yang cocok, karena kadang orang tuh cocok-cocokan juga gitu kan. Kayak kamu pernah sekolah, kadang guru favorit kamu tuh bukan guru paling pinter, tapi lu suka aja gitu sama orangnya. Jadi saya rasa di dunia apalagi sekarang ya, orang dewasa gitu ibaratnya kan, kita milih guru kita sendiri ibaratnya gitu kan. Jadi ya kamu nyari aja menurut saya yang kamu pas lah gitu. Misalnya belajarlah ilmu sebelum kaya, ntar kalau udah kaya biar gak sia-sia ilmunya. Kalau menurut saya kamu tuh harus punya ilmu biar kaya, karena ya walaupun sebenarnya banyak orang koruptor nggak punya ilmu, kaya juga sih. Cuma maksud saya kalau jadi kaya itu biasanya kamu ada dasarnya, ada ilmunya kenapa kamu jadi kaya. Ya even misalnya kamu koruptor gitu kan, pernah kepikir nggak sih sebenarnya koruptor itu punya kemampuan mengelola kesempatan yang luar biasa, kayak dia bisa tahu gitu nih gue kalau begini nanti gue jadi ini gitu. Atau mungkin dia nggak suka sesuatu tapi dia bisa lakuin demi jabatan. Kadang saya salut juga loh, itu pengontrolan emosi yang luar biasa loh. Karena pengalaman saya suruh kerja di ya dulu saya kerja di sekuritas, padahal ya atasan saya oke lah gitu, teman-teman kerja saya enak, tapi karena saya malesan jadi saya keluar gitu ya. Jadi kadang ya saya berusaha positive thinking, tapi intinya begitu ya, jangan merendahkan ilmu-ilmu apapun, gak cuma trading saham doang. Carilah sesuatu yang kamu suka, kalau menurut saya jadi profesional atau yang terbaik di yang kamu bisa. Begitu kok. Saya jadi ngomongin yang aneh-aneh sih, gimana sih. Besok IHSG bullish, tinggalin gorengan dulu biar gak kolesterol. Ya moga-moga besok bullish ya. Saya sih berharap ini, kalau MSCI pengumuman kan masih lama lagi ya. Maksudnya next MSCI-nya itu kan kayak berfase gitu kan. Mungkin 6 bulan lagi kali ya. Maksud saya itu biar market kita stabil dulu gitu. Moga-moga sih bagus kabar MSCI-nya. Langsung BRMSK. Weh, ini saya juga udah lama nggak lihat BRMS nih, kepo juga, kepo. BRMS. BRMS lihat. sudah turun gunung ya. BRMS ini jadi ini level berapa ini? Jadi kalau saya sih nggak mau ngambil resiko, jauhin aja ya. Kelihatan BRMS ini pullbacknya kayak MA60, memang di sini pullback, ya kan. Ini lanjut turun. Nah ini sekarang di sini toh. Siapa yang menurut saya kalau dia mengulang pola sebelumnya ya dia lanjut turun gitu ya. Jadi ini dijauhin aja lah si BRMS ini ya. Ini barengan sama si Bumi dan Dewa itu emang udah ya sudah kehilangan marwah. Asik. Ades Kak, kenaikan fenomenal dalam seminggu. Iya tahu ya. Ades sih salah satu yang uptrend dan saya belum beli, kasihan deh gue gitu ya. Nah ini saya nggak sempat lihat juga sih pas dia masih di bawah sini. Kemarin lihatnya udah di sini. Udah memang sudah telat, kita harus nunggu koreksi gitu. Jadi ini tunggu saja teman-teman Ades. Ini kalau Adesnya koreksi bikin setup yang bagus lagi kayak begini, saya beli ya. Untuk Ades dan BSML karena masih super uptrend gitu. Kalau yang lain mungkin saya masih hold dulu nunggu IHSG-nya. Mau kaya datang ke Gunung Kemukos atau Gunung Kawi. Nah, Bang Hendra tour guide Gunung Kawi tuh Bang Hendra tuh ya. Katanya emang begitu. Jangan bahas ADML sama BSML tuh katanya sama Ades. Kesel kagak punya barang. Iya, saya juga kagak punya barang, kasihan deh gue gitu ya. Oke, jadi teman-teman emang kita harus banyak bersabar ya kalau lagi kayak begini nih. Apalagi nih cek FPNI. Aduh, FPNI ini Mas Aris mah pertanyaannya ya saham-saham yang nyos. Aduh, nih FPNI ini nyos juga nih kalau nggak salah mah. Saya tahu ada orang nyangkut 500 juta nih FPNI, kasihan banget. Aduh, tar. Nah ini likuiditas rada goyang-goyang gitu ya di sini. Tuh, terus sudah super downtrend kayak begini. Ini awal-awal mau masalah nih begini nih, tidak liquid, ya kan? Tarik ke atas, cus gitu.
Terus tahu-tahu turun ke bawah, dung. Ini udah berapa bulan nih? Udah 5 bulan. Nanti ini tiba-tiba gimana lah? Kan cool kan kayak begini polanya kan? Tidak liquid, naik ke atas. Lalu dibanting pelan-pelan tipis-tipis gitu kan ya. Kasih hijau, turun lagi, kasih hijau, turun lagi tapi downtrend gitu trennya. Nanti tahu-tahu berhenti di mana terus ARB gitu ya. Jadi hati-hati sama kayak gini, udah jauhin aja si FPN ini ya. Oke. Teman-teman, emang seringnya apa ya, penasaran Mbak, pernah naik tinggi tahu turun, betul. Jadi saham-saham yang unyu-unyu kayak begini, yang sering likuiditasnya saya bilang tuh goyang-goyang gitu ya, likuiditasnya tidak stabil kayak begini, itu emang sering dikasih naik tinggi Kak. Kayak misalnya di sini nih, April tuh, dia naik tuh, lihat di sini ya. Naiknya 25% gitu. Jadi dia seneng ngasih arah gitu tuh 12% gitu, walaupun nggak arah kan lumayan. Hari ini kan naik berapa 7% gitu ya. Itu kenapa saya bilang harus ngelihat chartnya, jangan cuma ngelihat di running trade apa yang hari ini hijau, karena seringkali begitu. Itu kerjaannya entah bandar, entah apapun namanya gitu ya, temennya pocong, temennya apalah itu zombie gitu ya. Kalau misalnya saham-saham yang ada di dalam kubur gitu, yang tidak populer, tidak likuiditasnya tidak bagus, itu sangat mudah dimanipulasi untuk hal-hal seperti ini gitu loh. Dan itu nanti kelihatannya di running trade. Korbannya adalah orang-orang yang kerjanya ngeliatin running trade gitu ya. Jadi tolong makanya hati-hati gitu ya. Nah, kalau kamu mau mau umur panjang gitu ya di market dan tidak tertipu oleh hal-hal kayak gini, itu ada 3 hal yang harus kamu kuasai gitu ya. Yang pertama itu likuiditas. Balik lagi yang tadi aku selalu bilang, likuiditasnya gimana, itu awal dulu. Aku biasanya kalau saham likuiditasnya ya ini tentatif sih ya, biasanya aku bilang 3 bulan sampai 1 tahun. Makin marketnya berbahaya kayak sekarang, saya makin konservatif, maunya 1 tahun gitu ya. Kalau dulu pas kemarin marketnya rada lumayan gitu ya, masih bagus waktu Desember gitu, saya kadang 3 bulan nggak apa-apa lah, hajar aja kita ikut gorengan cuy gitu ya, nggak apa-apa. Jadi ini nggak ada kayak hukum pastinya harus kayak gini, enggak. Tapi likuiditas tuh harus kamu udah nemuin yang likuiditasnya bagus dan dia uptrend, baru kamu nyari misalnya, wah ini kayaknya gue beli di mana nih yang dekat support gitu, itu di situ ya. Nah 3 materi ini itu sebenarnya bisa kamu cari di YouTube bebas gitu ya. Tapi kalau kamu mau belajar sama aku ada kelasnya. Ini kelasnya murni teknikal. Jadi kita pakai chart sama money management gitu. Kelasnya 3 bulan, terus pakai video, bisa diulang-ulang dan ada PR-nya, jadi harus kerjain PR ya. Ini buat yang udah serius di saham, jadi modalnya minimal 10 juta, lebih banyak lebih baik. Ya karena kalau di bawah 10 juta masih 1-2 juta itu pada saat kamu belajar diversifikasi gitu ya, mengelola resiko itu nggak bisa diterapin karena uangnya terlalu sedikit gitu. Jadi aku udah ngitung minimal buat bisa praktek tuh uangnya harus 10 juta. Begitu. Oke, ditunggu DM-nya di TikTok. Nah, ini bukan kelas rekomendasi, kalau pengen rekomen ke sini nih, ke channel biru nih. Masuk di profile TikTok aku ya. Karena kita live gini itu ada replaynya, aku taruh juga di channel biru. Oke, jadi ini nanti kalau market sudah normal lagi dan ada rekomen lagi, saya balik lagi ke channel biru ngasih rekomendasi ya. Karena sekarang sayanya lagi 100% cash, masa ngasih rekomen ke orang kan agak aneh gitu ya. Itu kenapa tidak ada rekomen sementara di channel biru, udah lama sih. Jadi nanti kita menunggu market membaik lah ya. Ternyata trading saat ini lebih sulit dari main judi, Mbak. Iya emang, makanya aku bilang kan, trading itu nggak bisa dipaksain yang gue harus trading tiap hari gitu. Terus sama misalnya yang pengen jadi full time trader, itu harus sangat kamu pertimbangkan bulan-bulan seperti ini. Yang masa-masa di mana hatiku diiris-iris, bukan hati ding ya, modalku diiris-iris gitu ya sama market. Karena kamu nggak bisa ngandelin gue trading bulan ini buat makan bulan depan. Sejago apapun kamu, saya amat sangat tidak menyarankan pendekatan seperti itu, karena amat sangat bikin kamu stres gitu ya. Jadi stresnya tuh udah tingkat dewa, itu baiknya jangan gitu ya. Jadi kalau toh kamu mau jadi full time trader, harus ada persiapan yang lebih matang lah ya. Saya sarankan kamu udah paling nggak 2-3 tahun lah di market untuk bisa ngelihat ya masa-masa lagi nggak enak kayak begini, gimana daya survival kamu. Kira-kira begitu. Nah nih Bang Evan nanya nih, Raja gimana Kak, stock split bagus nggak? Nah itu dia. Ya kalau stock split itu kadang banyak kejutan gitu ya, tiba-tiba hai gitu. Nih mari kita lihat Rajanya. Stock splitnya kapan sih? 1/5 ya katanya ya. Nih naik hari ini, 11%, baiklah. Raja ini mau stock split. Kalau saya sih cenderung kalau ada yang mau stock split saya hindarin teman-teman, karena takutnya kita nggak pernah tahu bagaimana reaksi market setelah stock split gitu. Karena banyak saham yang habis stock split jadi buluk gitu ya. Itu dulu ya, HMSP habis stock split buluk. Terus mungkin yang kemarin terakhir DSSA tuh habis stock split kan dia terjun payung guys ya.
Jadi kalau aku sih lebih milih untuk wait and see dulu lah untuk si Raja ini. Nanti abis stock split kamu kasih waktu 1-2 minggu lihat gimana pergerakannya. Nanti kita analisa lagi gitu. Apalagi stock splitnya si Raja ini udah heboh kan. Maksudnya tiap saya live aja ada yang nanya, berarti kan heboh noh gitu ya. Biasanya kalau heboh takutnya ada surprise gitu ya. Memastikan kalau ada surprise kita nggak pegang Raja gitu maksudnya ya. Oke, Mbak baru nemu yang Aptem, Tegas, coba beri pandangannya. Wih, cakep nih. Makasih Kak Aris, makasih Mbak ilmunya sama-sama. Kak Saifullah makasih. Yang mau ngasih gift boleh. Aku sambil joget-joget gitu. Nggak jelas banget deh lagi deh. Ini kita lihat yuk Tegasnya, kita lihat dulu yuk. Kepo aku juga. Tegas. Mana? Kok nggak ada? TGSA. Kayaknya salah ini deh, salah Kak Tria Gunara, kayaknya salah ketik. Coba deh aku kepo. Betul Mbak Anggi, mayoritas emiten abis stock split Jun 6. Iya makanya maksudnya hati-hati gitu ya. Lead, mari kita lihat lead nih kalau nggak salah mah hari ini naik banyak sih ya, jadinya orang tertarik hari ini 33%. Nah itu makanya aku bilang jangan ngeliatin running trade gitu ya. Kalau ngeliatin running trade kadang kita ya abis beli saham gara-gara ngeliat ada yang hijau. Nah ini kita bahas dulu si lead ya. Lead ini bukan saham unyu, mohon netizen ya tuh lihat dia bisa diem aja di 50 dengan tenangnya gitu ya. Dari tahun berapa ini? 2019 sampai 2021, 2 tahun cuy dia nggak gerak cuy. Jadi tolong hati-hati. Nah si lead ini level 200-nya itu kuat dari zaman 2016. No kurang tua apa ya. Udah pada lahir belum 2016 ya. Ini 2016, ini 2018 nih yang kanan gitu. Jadi level 200-nya ini kuat. Itu dicatat kedua. Nah sekarang pertanyaannya, ini kan mantul nih Kak. Kayak begini bagus nggak? Kita beli nggak gitu kan ya. Nah ini kalau saya lebih milih untuk skip. Ya karena ini udah bentuk downtrend gitu kan, belum ada pola uptrend di sini gitu ya. Pola uptrend kan begini nih. Nah, gitu ya, ada high, ada low, 2 titik low gitu kan. Ini kan nggak ada sama sekali gitu ya. Kalau saya sih ngelihat sekarang ini posisinya dia cuma mantul doang gitu loh teman-teman. Biasa kan kalau downtrend kan ada posisi dia pullback gitu ya, terus nanti dia lanjut downtrend. Kalau saya lebih ngelihatnya kayak begitu. Jadi kalau kita beli nih misalnya dekat-dekat 120 nih si lead ini, kayaknya nanti terus cium ke bawah gitu ya, terus kita terkatung-katung di atas di 120 dan susah kejemputnya. Kayaknya sih nggak bakal kejemput kalau turun gitu ya, karena lagi downtrend parah. Kira-kira begitu ya, jadi dihindarin aja. Belum lagi resiko likuiditas nih tuh kan. Tuh, jadi lead ini emang bukan saham unyu-unyu gitu. Jadi kalau saya sih lebih milih bye-bye aja gitu ya, ditinggalin aja. Brand apa kabar? Dia turun ke 5.000 ya kemarin. Apa udah di bawah 5.000? Oh, udah di bawah 5.000 guys. Ya, terakhir saya ingatku dia di bawah di 5.000-an. Ntar bulanannya tuh berapa ya dulu di 10.000. Ini saya masih lihat brand terakhir di 10.000 nih, tak jadiin case waktu di kelas ini ya. Sekarang sudah 5.000 tuh. Itulah market teman-teman, dalam 6 bulan itu banyak yang bergerak gitu ya. Ini kayak misalnya nih lihat ya. Si brand ini lihat tuh. Dalam jangka 6 bulan dia dari 10.000 jadi 4.000 lah katakan begitu ya. Kehilangan 60% dari nilai dia gitu ya. Itu kenapa kamu perlu untuk belajar analisa tuh karena begitu. Saham tuh turunnya nggak unyu-unyu gitu ya, turunnya tiba-tiba 6 bulan 60%. Kalau kamu benar-benar clueless, nggak ada yang dilihat gitu, itu sangat berbahaya kalau menurut saya. Nah anyway, si brand ini udah downtrend parah gitu ya, bahkan ini udah di bawah. Ini apa sih? Oh ini support bulanannya malah. Ya, ini mau aku jadiin ungu. Nah begini ya. Ini menurut saya sebentar. Si brand ini menuju 1.000 Kak. 1.000-nya dari mana Mbak? Nih 1.000-nya dari sini nih. Ini candle waktu bulan pertama dia IPO tuh paling rendah itu 1.000. Sekitar area itu ya. Enggak 1.000 tepat tapi area situ. Nah itu kayaknya si OTW ke situ Kak, nggak pakai lama gitu ya. Jadi dijauhin aja si brand ini. Alah cari masalah doang inilah ya. Jadi dijauhin aja brandnya. Kata Mbak Anggi kan buat mulai trading yang tenang dan optimis nunggu 1 candle bulanan di hijau. Berarti minimal bulan Agustus dong. Nah iya itu masalahnya. Jadi ini kalau si Juni ini merah, kayaknya saya nunggu lagi.
paling yang saya liatin BSML sama ADES, kalau ada kesempatan masuk saya masuk gitu. Tapi secara umum policy-nya terhadap market kalau yang kayak mantul nunggu di support gitu saya biasanya baik gitu ya. Karena biasanya kalau ISG-nya jelek juga jebol support gitu kan. Jadi saya males gitu. Jadi kalau nanti misalnya Juninya hijau merah ya saya santai lagi gitu ya, nungguin aja gitu loh. Jadi nggak usah terburu-buru. Jarang host TikTok saham yang minta skip saham. Biasanya langsung suruh HK di support. Oh gitu ya. Saya itu terus terang nggak pernah ngeliatin host lain. Kadang tuh nggak enaken gitu ya. Gimana sih? Terus nanti kayak tadi yang nanya lead ikhlasin aja, uangnya nyangkut kan. Ih Mas Fajar jahat banget sih. Jangan begitu ya. Jadi makanya pokoknya belajar pelan-pelan. Ini nih Kak Tria nih balik lagi nih, katanya Ergas Mbak Anggi coba, tadi katanya uptrend. Kepo, saya penasaran kepo. Ayo kita lihat. Karena lagi kayak begini nih nyari yang uptrend kan susah teman-teman. Iya guys, lihat bulanannya. Jadi kalau kita ketemu tuh harus diliatin gitu. Maksud saya jangan, wow ini keren nih. Terima kasih Kak. Siapa tadi? Kak, Kak Triana. Ya. Ini walaupun kita harus hati-hati tapi ini oke nih. Ini bisa diliatin maksud saya. Jangan diiklasin, bisa diliatin walaupun kita nggak langsung beli, ya. Ini 180. Oke. Jadi ini teman-teman yang namanya jadi yang garis ungu ini namanya resisten all time high. Jadi resisten tertinggi dan terkuat sepanjang masa Ergas ada di chart gitu ya, ada di BI gitu, ada di bursa. Nah, jadi kalau dia breakout begini, kita harapannya tuh momentumnya kuat gitu, dia bakal cus ke atas gitu. Harapan tinggal harapan gitu kan. Makanya tapi ini layak untuk diliatin kalau ada kayak gini. Kita lihat aja, wah ini udah menanjak ke atas kan, tidak boleh dikejar ya. Kayak begini tolong jangan dikejar. Jangan dikejar kalau lagi di MA5 kayak begini, jangan dikejar. Kalau saya tidak berani. Kalau saya nunggu dia koreksi Kak. Nunggu dia koreksi balik ke sini ke MA20 atau ke MA60. Tapi Ergas ini harus dicatat karena harus sering kita liatin. Nah, terima kasih ya Kak Triana tadi ya. Kak Tria, sorry. Jadi nanti ini kita menunggu. Ini jangan dihajar kanan ya. Ini dihajar kanan takutnya nyangkut. Gitu. Jadi mohon sabar. Jangan nyemplung bae, mohon sabar. Kak Danes Devdan, Mbak mau beli blue chip Unilever. Aduh, Unilever ini kayaknya ini Kak kemarin tuh menipu halayak. Ya. Nih maksudku begini, tadi jelasin nih. Nih. Kemarin ini saya juga udah ngarep Unilevernya kali aja to the moon gitu kan ya, bukan to the moon sih. Maksudnya ini kan saham tua gitu ya. Maksudnya udah zaman jebot dah, sungkem dah kamu kalau ngambil Unilever, tuaan Unilever daripada kamu gitu kan. Nah, ini masalahnya dia turun lagi di bawah MA20 kayak begini. Jadi dia nasibnya kayak begini loh, kayak di sini loh. Nih ke MA20 orang udah ngarep turun lagi gitu ya. Nah ini kan udah ngarep nih orang nih di sini kemarin tuh. Nah terus tapi kayaknya dia menuju turun. Kalau menurut saya sih ini si Unilever OTW turun doang Kak. Ya kalau saya itu tidak tertarik membeli saham kayak begini. Nih ya walaupun ada yang ngomong ya kan dapat dividen bla bla ya. Coba kamu bayangin kalau pegang Unilever 5 tahun posisinya minus 60% dikasih dividen 10% sebulan 10% setahun maksimal. Kamu bahagia nggak? Aku nanya gitu doang. Kalau saya sih terus terang nggak bahagia gitu ya. Jadi tolong ya lebih bijaksana kalau menurut saya. Paling nggak kamu tahu apa yang kamu lakukan gitu. Saya bukannya hatersnya dividen, enggak. Cuma kadang orang tuh terlalu mensimplifikasi keadaan sehingga nanti begitu udah 2-3 tahun kok merah mulu ya anjir gitu ya. Udah gitu nanti ISG-nya jadi hijau kan. Ya pasti kan siklus kan begitu. Nanti kita lagi nggak enak nih sekarang, nanti kan kita ketemu lagi ISG-nya lagi enak hijau royo-royo gitu kan. Nanti yang lain happy cuan kamunya melongo aja ngeliatin Unilever banyak lotnya gitu ya, nungguin dividen. Ya kalau kamu oke sih nggak masalah, tapi kebanyakan orang biasanya menurut saya psikologinya itu terganggu gitu ya. Kayak misalnya semua temennya di TikTok atau apa itu pada happy cuan terus dia melongo sendirian, cashnya habis gitu ya, dimasukin ke saham kayak gini sahamnya turun gitu ya. Terus pokoknya secara psikologi kalau saya pribadi itu nggak nyaman. Itu kenapa saya nggak pernah nabung saham jangka panjang dengan alasan dividen. Itu alasannya itu karena saya nggak nyaman secara psikologi. Begitu, oke? Ada Ergas, ada Cegas cenderung datar, asik. Cegas tuh kemarin saya cut loss itu Cegas. Ya, si ini kan si Nyawit. Nah, itu kan Nyawit bener nggak?
si cegar nih. Nah nih kemarin tuh kita udah bikin trading plan, terus kita stop lossnya kena. Ini saya ikut cut loss ini ya di sini. Jadi ya sudah kayaknya lebih downtrend, jadi downtrend karena ya sudah melemah gitu, makanya cut lossnya kena ya. Udah di setting, udah aku setting memang cut lossnya kalau kena ya berarti emang rada-rada gitu ya. Jadi baiknya dihindarin aja. Ini tuh turunnya turun ini loh malu-malu pasti gitu loh. Malu-malu kayak yang tapi naik lagi kok, tapi lama-lama makin turun gitu kan. Kalau dilihat kan ini nggak ekstrim jebret ke bawah gitu kan, kayak ada fase sideway-nya gitu, tapi ya dia cenderung melemah sih teman-teman kalau kata saya. Nih kalau yang turunnya malu-malu unyu gitu ya, nih perhatikan MA-nya nih. Tuh kalau turunnya malu-malu unyu itu MA 20 sama 60-nya tuh deketan, tapi nunjuk ke bawah gitu ya. Itu menipu juga yang kayak begitu ya. Kalau yang kayak DSSA, TPIA kan kelihatan. Nih misalnya ya DSSA. Nih ini kan kelihatan nih, ini mah kelihatan megar begitu kan, udah pasti downtrend, udah no debat gitu. Yang kadang menipu bikin harap-harap cemas tuh yang kayak begini. Ya tapi ini kan Kak gitu ya. Kita kadang berharap-harap cemas gitu tuh yang model-model begini justru gitu. Justru kalau yang junam kayak tadi itu enak. Udah junam downtrend ketahuan kabur gitu ya. Kalau yang kayak gini, ini kadang terutama kalau kamu udah beli posisinya terus cut loss-nya udah kesenggol-senggol. Terus kita mulai berharap gitu kan, ya kali aja nanti mantul. Ini kan masih begini-begini, akhirnya kita nggak cut loss gitu ya. Seringnya begitu saham-saham yang begini. Jadi ya hati-hati. Kalau CLPI Mbak uptrend, coba lihat. Aduh Kak Tria nih nemu aja. Tapi ini coba likuiditasnya bagus nggak nih? Color Park ada ya, Color Park begitu ya. Ntar coba kita lihat likuiditasnya. Tapi ini saham agresif ya, taunya tuh ini. Dari lihat candlenya tuh buntutnya panjang-panjang begitu, hati-hati kalau banyak buntut panjang begitu ya. Itu sering ditarik-tarik itu. Jadi ditarik-tarik tuh sering nih misalnya kayak ini nih, candle yang ini nih. Ya. Dalam satu hari tuh lihat dia low-nya 1300-an, high-nya 1500. Jadi dijebolin ke bawah, tarik lagi ke atas. Itu bikin sakit perut, bikin kamu nggak doyan makan nih saham-saham kayak begini ya. Bonus sedikit panas dingin. Terus kalau kamu tipenya menganalisa saham pas market lagi close, lagi tutup kayak saya gitu, tipenya nganalisa marketnya lagi tutup, saham-saham yang kayak begini sering ngerjain kamu. Jadi pada saat kamu buka tuh udah the party is over gitu loh. Pestanya sudah selesai. Jadi kita melongo doang. Begitu. Biasanya sering kehilangan momentum kalau yang CL model-model dibanting-banting begini. Nah anyway, inilah kenapa tadi yang nanya Kak kenapa sampai ngelihat bulanan. Nah ini pentingnya tuh kayak begini. Kalau kamu ngelihat di harian nggak ada apa-apa kan, kayaknya bagus kan, wah ini uptrend nih, oke nih gitu. Coba kalau kita lihat di bulanan, bukannya jelek, enggak, cuma kita harus ngelihat momentumnya nih. Lihat dia ada support di sini ya, resisten ada resisten kan di 1850 ya, area situ tuh cukup kuat gitu ya. Ini banyak bergerumul harga di sini terus akhirnya koreksi ke bawah gitu ya. Jadi garis ungu ini cukup kuat. Nah pertanyaannya sekarang ini udah mendekati garis ungu. Lihat candle bulan ini tuh udah mendekati candle garis ungunya gitu. Itu kalau udah mendekati resisten yang kuat seperti itu, baiknya tuh dihindarin aja. Karena biasanya kalau udah nyenggol resisten kuat gitu ya, kayak si 1850 ini cus ke bawah. Jadi ini sangat mungkin nanti terulang cus ke bawah gitu ya. Itu pentingnya melihat sampai bulanan tuh begitu. Jadi bukan kita bikin trading plan-nya pakai chart bulanan, enggak, cuma ngelihat itu loh fase-fase level-level yang kayaknya berbahaya, dalam hal ini 1850 gitu ya. Kalau saya lebih memilih untuk kabur aja 1850, takut sama 1850-nya sama si CLPI ini begitu. Ya, Kak Tria terima kasih. Update BRMS dong Kak. Aduh Kak P, BRMS ini loh downtrend ya, tadi udah dilihat dulu. Nih udah dilihat downtrend ke bawah. Cus. Menunggu ada support. Nah, nih menunggu support berapa nih? 450. Nih, nunggu support ini jebol. Ya, kayaknya si OTW jebol. Ya, nih. Tinggal nunggu aja, cus gitu ke bawah. Jadi baiknya dihindarin aja si BRMS ini. Aku hapus dulu. Twing. Bu, ISG bagus, serok apa nunggu besok aja. Aduh lah, ISG bagus kumaha deui. Ya bagus dari mana atuh? Ya hari ini aja minus ditutup ya. Kalau ke saya sih menyarankan jangan beli dulu ya. Santai dulu, santai. Soalnya nanti malam ada MSCI jam 3 pagi. Nah, nanti kita lihat pagi-pagi pasti udah gonjreng gitu ya.
Jadi nanti kita lihat bagaimana hasilnya. Nih Kak Diah Safitri nih, baik Kak. Emang saham, nama orang nama saham kadang begitu ya. Tadi ada yang komen data Kak, data. Aku pikir data apaan? Itu kan ada tulisannya, saya udah semi nyolot begitu. Ternyata maksud dia saham saham data. Kasihan deh gue gitu kan. Ada yang baik, ada yang papa, mama gitu kan, kode saham ada-ada aja. Besok hijau pekat Kak, amin. Porto Tele masih kosong Kak, masih Mas Fajar ya. Masih kosong portonya. Aduh, aku masih galau dengan melihat ISG kayak begini. Baik, ayo kita salah ketik. Baik, ayo kita lihat baik. Oh, uptrend juga guys. Real resisten all time high itu katanya udah jebol tuh. Bersama mencapai puncak, ya udah lucu banget sih ininya tuh, lihat bersama mencapai puncak TBK. Ini kayak apa sih? Afi yang dulu di Indosiar itu ya. Bangi jangan nyanyi, pegangin, jangan dikasih mic. Ini kayak tadi kita udah lihat ya si baik ya. Udah nggak sih? Udah kayaknya nih, aku inget nih ya. Baik ini nunggu di 500 Kak. Ya, di 500 di sini. Jangan dihajar kanan di sini ya. Itu menurut saya 700 tuh resisten, takutnya koreksi karena udah 2 kali di sini kan nyenggol 700 koreksi, nyenggol 700 koreksi, takutnya dia koreksi lagi nanti kita nyangkut di Monas gitu kan, males ya. Ntar, ini berarti ada baik. Terus tadi apalagi tuh satu? Ya, lupa. Ya sudahlah. Oke. Apalagi nih, love you BSML. Aduh ya, emang BSML tuh nggak ada lawan deh. Mbak ITMG kira-kira gimana? ITMG tuh kemarin ada di support Kak. Berapa? 22.000 Pak ya harganya. Nah ya benar, daerah situ. Jadi ITMG ini, nah nih, ntar. ITMG ini menurut saya itu tuh sideway dari tahun 2023 nih dari sini ya. Jadi udah ini mah 22.000 sering di sini gitu kan. Nah, ini sekarang di 22.000 lagi. Teorinya kalau range ini bergerak kan ini ITMG ini sideway dengan range pergerakan 22.000 sampai 27.500. Ini sudah data dari 2023. Nah, ini dulu ya. Nah, teorinya kalau ada range yang kuat seperti ini, kamu bisa bikin trading plan, belinya dekat kayak sekarang nih. Ini bagus nih kamu kalau mau beli ITMG 22.350, kamu pasang stop lossnya di 20.000 dah. Resikonya misalnya 2.000 perak gitu ya. Berarti nanti 24 perak 2.000 perak jadi 4.000 kan. Kamu harus TP-nya 4.000. Berarti 22.000 tambah 4.000 26.000 tuh, pas tuh dekat-dekat 27.000 kamu TP-nya. Itu bisa kayak gitu ya. Tapi kalau 22.000-nya jebol, kamu harus cut loss balik lagi. Makanya tadi kita nyaruh stop loss-nya misalnya di 20.500. Gitu ya. Ini sebenarnya ITMG cukup oke kalau kamu mau beli. Karena masukku cukup kuat supportnya. Apa aku beli ya? Tuh kan aku jadi galau. Karena sebenarnya ini supportnya bagus ya. Aku udah ngeliatin udah lama gitu ya. Nanti TP-nya juga di sini di 27.500. Sebelum itulah 27 lah gitu TP-nya. Bang Gira rada galau gitu. Jadi boleh tuh ya Kak Danes kalau mau beli ITMG. BMRI dong, pakai monthly apa weekly? Aku pakai semua Kak, harian, mingguan, bulanan tak pakai semua. Karena masing-masing akan Ergas Kak tadi uptrend juga, iya Ergasnya uptrend tahu. Tapi belum ada entry point masuk. Apalagi IPO beli semua nggak Kak, ada 6 biji. Tak beli semua IPO-nya ya. Nggak, maksudnya input semua, nggak tahu nanti dikasihnya berapa gitu ya. Nih Kak Ical nih nanya BMRI dong. Aduh, BMRI ini semua banking tuh mengesalkan lah. Downtrend semua ya. Sedih ini sebenarnya kan aku tahu banyak yang ngefans sama banking ini. Ini si siapa BMRI ini tinggal nunggu si 4.000-nya jebol, 4.100 lah. Nih, nunggu ini nih 4.000-nya jebol di sini. Ini kalau jebol ya sudah melanjutkan penurunan lagi. Kalau menurut saya sih jebol gitu ya, tinggal ditunggu aja. Karena kan kemarin sebenarnya naik nih, koreksi kan, naik pullback nih, naik yang jos kayak begini, kan sebenarnya pullback aja karena dibawa ya itu gosip biasa mau buyback, tapi kan buybacknya belum dilakukan, baru DPR meminta untuk buyback bla bla bla, duitnya dari mana aja kan masih belum tahu gitu ya, belum dieksekusi. Jadi ya jangan terlalu banyak berharap lah. Kalau saya sih lebih percaya chart ya daripada berita-berita yang berseliweran gitu. Karena kalau chart itu tidak berkepentingan, dia hanya kumpulan data yang bisa kita analisa. Seninya itu kan bagaimana kita bisa membaca
Kak masih cash out atau masih nyicil? Masih cash out saya ya. Lagi galau nih apa gue beli TMG ya. Lihat ini deh, lihat nanti nasib kan saya beli IPO 6 biji tuh saya beli semua, nanti bagaimana nasibnya. Kan pasti cash saya berkurang tuh. Nah, nanti abis dari situ kita lihat lah ya. Kalau soalnya itu ITMG itu jarang teman-teman ke 22.000 kayak begitu. Itu kan pakai mingguan tadi tuh yang kita bahas. Itu kayaknya ke situ 6 bulan sekali aja belum tentu gitu. Jadi kayaknya ya bisa dipertimbangkan, balik lagi dipertimbangkan. Oke, nah jadi balik lagi ke yang tadi gitu ya. Kalau kamu mau belajar baca chart kayak begini gitu, itu lebih bisa diandalkan menurut saya buat bikin trading plan ya. Kalau kamu mau belajar cara bikin trading plan, kamu bisa ikut kelas aku ini. Kelasnya murni teknikal, jadi aku nggak ngajarin yang lain dan tipenya swing jangka menengah gitu. Jadi bisa hold beberapa hari, minggu sampai beberapa bulan. Kalau kamu tipe yang scalper, jangan belajar sama saya, nanti tidak selamat gitu ya. Karena sayanya aja nggak pernah scalping, oke? Nah ini kelasnya ini 3 bulan, terus sistemnya pakai video dan nanti ada ada PR-nya. Jadi kamu harus ngerjain PR gitu. Tik 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 tik. Nah nanti dari PR-nya itu aku ngasih feedback pribadi itu dari PR-nya yang kamu kerjain itu, oke? Terus apa lagi? Nah, kalau kepo bisa DM aku di TikTok. Nah, di kelas ini itu jangan mengharap ada rekomen khusus karena nggak ada. Ini aku bilangin gitu ya. Tipenya kelas ini tuh dititik beratkan untuk supaya kamu tuh bisa analisa sendiri, bukan yang ngandelin dari aku. Aku pengennya kamu jadi mandiri, nggak perlu ngandelin siapapun termasuk saya gitu ya, biar punya view sendiri di kepada market. Nah, terus kalau misalnya ini yang udah follow makasih gitu ya, jangan lupa ikut ke sini nih ke channel biru aku nih di sini ya. Soalnya di channel biru ini perpanjangan dari kita live ini gitu. Nanti ada replaynya aku share di channel biru. Terus harusnya kalau ada rekomen juga aku share di channel biru sini gitu ya. Jadi nanti kita tunggu aja. Gimananya ke depan, tenang aja pasti market hijau lagi ya. Tidak akan kita downtrend selama-lamanya, enggak gitu. Jadi tenang aja, market pasti hijau lagi nanti when the time is right gitu, ketika waktunya udah tepat nanti kita bakal balik happy cuan lagi ya, insyaallah, amin. Oke. Nah, ayo kita ngapain lagi nih? Gimana BBRI yang sekarang ini, apakah kita beli lagi atau cut loss? Kalau ini tergantung planning masing-masing. Kalau saya pribadi, saya nggak mau beli BRI karena dan banking yang lain ya semuanya, karena memang lagi downtrend. Nih, tadi kita bahas Bank Mandiri, ini sekarang BRI. Menurut saya BRI ini tinggal menunggu waktu ke 2.600. Dan 2.500-nya pasti jebol kalau menurut saya, udah tinggal cus aja ke bawah gini ya. Jadi saya dari kemarin udah bilang udah jangan dibeli BRI-nya, itu udah mentok pullback-nya gitu kan, nanti pasti turun lagi. Dan sekarang udah mulai turun lagi gitu ya, tinggal nunggu aja waktunya cus ke bawah. Gitu. Jadi ya jangan terlalu diandalkan lah yang banking ini, jangan terlalu diarep-arep teman-teman, karena udah downtrend-nya udah 2,5 tahun. Jadi kalau downtrend-nya sudah panjang gitu ya sampai 2,5 tahun kayak begitu, nanti pada saat terjadi recover itu juga pasti akan kelihatan gitu. Jadi nggak akan tiba-tiba uptrend, aku kok nggak tahu ya, nggak mungkin begitu kalau banking gitu. Jadi pasti nanti kelihatan gitu ya. Kalau lihat support kuat pakai monthly atau weekly? Kalau saya pakai monthly senangnya. Sebagian besar support dan resisten saya pakai bulanan pakai monthly ya. Kak, kalau raja jelek, apalagi mau stock split, nah itu jauhin aja ya. Terus nyangkut di Telkom 200 lot, aduh lah, sedih. Telkom sedih. Jadi salah satu saham tua yang harganya nggak kemana-mana gitu ya, gicu-gicu aja, itu adalah ASI sama Astra, ASI sama Telkom. Itu di situ-situ aja 15 tahun ini. Kalau Telkom tuh kalau nggak salah berapa ya, 2.400 sampai 4.000 apa harganya. Di berapa sih dia sekarang? Udah jebol 2.400-nya? Oh belum ya. Jadi Telkom ini kalau ngelihat harian dia kan udah downtrend gini ya, no debat. Nah cuma kita pengen lihat setup yang lebih besarnya gimana, kita lihat bulanannya coba. Nah di bulanannya ini Telkom ini salah satu saham yang analisanya susah kalau menurut saya, karena sahamnya agak-agak multi perspektif. Ini menurut saya lebih ke channeling, tapi channelingnya tuh cenderung turun teman-teman. Nih ya, jadi kayak ibaratnya begini loh pergerakannya si Telkom ini ya. Ini sekarang dia udah ya, misalnya channelnya di sini dah ya. Ini kayaknya berpotensi ke 2.400 kan. Menurut saya sini nyampe 2.400. Nanti paling pergerakannya tuh begini. Sebentar. Ini kan gini nih, set. Nah, jadi paling nanti dia ini kan naik ke sini.
Ini turun. Nah, nanti mungkin naik mungkin ya, tapi kalau saya tuh tidak terlalu confidence gitu ya. Makanya saya tuh hampir nggak pernah beli Telkom karena chart bulanannya begini. Agak-agak apa ya? Saya agak-agak tidak percaya gitu ya sama Telkomnya. Gitu. Kayaknya sih ini tinggal menunggu support kita tuh ada di 2400 ya di sini. Tinggal nunggu aja dia bagaimana nasibnya kalau berdasarkan track record sih 2020 ini 2400 mantul gitu kan. Ini dulu 2025 ya 2400 mantul. Kita lihat aja dia nanti di 2400 mantul apa enggak. Gitu. Cuma balik lagi kalau saya itu tidak suka mengandalkan perpantul-pantulan begini, apalagi ISG-nya lagi jelek gitu karena biasanya nanti ada momen dia jebol gitu ya. Jadi kalau saya ya lebih memilih untuk menghindari saham-saham yang setupnya complicated kayak begini. MEDS uptrend juga ke Anggi, masa ya. MEDS nih kalau nggak salah rada-rada sereng-sereng nih, gorengan sereng-sereng gitu nggak sih? Tadi dulu lihat likuiditasnya bagus nggak? Nih ini kenapa saya takut sama MEDS nih baru. Makanya saya waktu itu sempat nggak suka sama MEDS perasaan. Nah ini masalahnya nih ya. Jadi ini kapan nih? Sebelum Agustus 2025 itu MEDS ini bisa 0. Jadi tolong teman-teman yang beli MEDS mohon saham ini adalah bukan untuk jiwa-jiwa yang lemah ya. Lihat tuh ya, kalau dia bisa berhenti di 50 parkir diem aja selama bertahun-tahun, hati-hati sama saham yang kayak begini. Oke? Itu satu yang perlu dibahas. Kalau masalah uptrendnya itu saya setuju, memang lagi cenderung uptrend. Tapi dengan catatan dia range pergerakannya tuh gede teman-teman, dalam artian dia bisa tahu-tahu ya emang dasar saham gorengan sih ya. Jadi kadang kalau ditarik sereng gitu narik ke atas gitu. Nah ini kalau kamu mau beli di sini saya tidak melarang gitu kan, lawang saya bukan mbokmu gitu kan ya. Tapi kalau tolong harus berani cut loss kalau beli kayak gini ya. Jangan yang ragu-ragu berharap-harap kali gitu. Resikonya besar kayak begini karena itu tadi bisa diam di 50 terus kamu udah aja didiemin bertahun-tahun gitu ya. Jadi harus siap resikonya dengan saham-saham seperti ini. Nah, ini udah 74 kan. Misal kamu beli nih di sini. Ini kamu nanti stop lossnya di sini nih kira-kira 64 gitu ya. Nanti TP-nya bisa sebelum 100 di sinilah, jangan terlalu tinggi. Bisa kayak gitu. Tapi kalau saya suruh beli saya nggak mau. Aku tidak nyaman dengan ini. Nih dengan kenyataan bahwa dia bisa diam di 50 lama-lama begitu tuh saya tuh takut terus terang aja gitu ya. Jadi lebih memilih menghindari saham-saham seperti ini. Itu pentingnya melihat likuiditas di awal dulu. Ades gimana? Aduh, Ades jangan dikejar, janganlah nanya Ades sama BSML. Kesel soalnya uptrend dan saya nggak punya. Oke, ini saya Ades masih aku liatin tiap hari Kak. Aku berharapnya, bukan berharap sih. Jadi gini, moving average ini teman-teman bergerak berfungsi kayak medan magnet. Dia cenderung namanya kan average ya, rata-rata. Jadi kalau kalau harga sahamnya nih kayak gini lari di atas rata-ratanya, itu dia akan balik ke rata-ratanya, balik ke moving average-nya gitu ya. Jadi antara moving average 5 atau moving average 20 pasti nanti balik gitu ya. Paling nggak ke moving average 5 dulu lah yang paling dekat gitu kan. Jadi kalau dia sudah di atas kayak begini, ini kan selisihnya jauh nih, moving average-nya aja masih di 28.000. Ini jangan dikejar ya. Kalau dikejar itu nanti kamu tinggal nyangkutnya doang gitu, karena dia pasti nanti balik ke moving average-nya. Ditunggu aja. Ini aku tuh lagi nungguin si Ades biar dia koreksi gitu loh Kak. Aku pengennya tuh dia koreksi kayak MA20 atau kayak MA60, nanti saya mau nyomot. Ceritanya begitu. Jadi saya sedang setia menanti nih untuk si siapa Ades ini ya. Apa ini kepo manis Kak? Aduh. TIRT. Kepo mana TIRT? Ayo. Nah, ini tak dulu. Ini adalah, ini tolong likuiditas ya teman-teman. Kalau saya tuh paling anti beli saham kayak gini ya. Lihat likuiditasnya jelek, banyak garis-garisnya. Aku paling takut yang kayak begini-begini ya. Jadi dihindarin aja, saya paling takut yang kayak begini-begini. Ya, tinggal nyangkutnya di Monas terus kamu nggak bisa keluar, nggak bisa transaksi. Hati-hati aja yang kayak begini ya. Oke, gula gimana? Kalau gula itu uptrend. Tapi saya tuh mau beli kayak nggak dapat tidak dapat momentum gitu loh Kak. Saya pengennya belinya dekat MA20 atau MA60.
Ini kalau besok lari, berarti kan nggak dapet. Nah ini terserah kayak kalau kamu berani beli, kalau saya sih nggak berani karena ISG-nya lagi kayak sekarang. Kalau ISG-nya lagi biasa, mungkin saya berani nih hajar kanan gitu ya, terbawa FOMO, terbawa FOMO. Tapi kalau lagi kayak sekarang saya nggak, FOMO-nya iman terhadap FOMO saya lebih kuat gitu ya karena udah banyak rugi deh kemarin-kemarin jadi cenderung bertobat gitu. Nah kalau kamu apa FOMO yang masih kuat mau beli sebenarnya oke nih gula gitu ya, tapi harus di cut loss ya kalau turun ya, jangan ragu-ragu. Misalnya besok nih hajar kanan 620 ya, stop lossnya di 550 sini. Ya nanti TP-nya menyesuaikan di atas, hitung 1,5 kali resikonya berapa. Gitu paling di 750-an TP-nya mungkin ya. Kira-kira begitu untuk gula. Tapi kalau saya suruh beli takut karena ya menurut standar saya koreksinya harusnya lebih dalam lah gitu ya, kayak MA20 atau kayak MA60. Saya sebenarnya sedih kalau besok gulanya lari nih. Karena berarti saya nggak jadi beli lagi. Yeay, kasihan deh gue. Gitu. Mbak, bahas Mora Mbak Anggi. Oh ya sekalian nanya kalau candle itu lihat juga frekuensi dan bid lot offernya nggak ya Mbak? Dan pengaruhnya nggak ke trading? Oke, pelan-pelan ya kita bahas Moranya dulu. Mora ki jelek kalau nggak salah, nah tuh kan. Nah jadi Mora ini sama, likuiditasnya jelek kan? Nih, baru bagus ya, rada bagus likuiditasnya di sini nih. Ya ini Desember 2025. Nah tapi di situ pun bagian sininya jelek likuiditasnya, gitu ya. Nah terus aku kalau kan ini dari kapan Desember, berarti kayak sekitar 6 bulanan gitu ya. Ya cukup oke sih gitu, walaupun kalau aku biasanya pengennya 1 tahun gitu. Kalau saya sih skip, nggak mau beli kan biasa trader cemen. Tapi kalau kamu mau beli Mora, ini sebenarnya udah bisa lumayan sih kelihatan ada uptrendnya nih ya. Ini ada higher high, higher low, udah kelihatan. Cuma sekarang di level 7650 menurut saya itu nggak bagus buat entry point. Kalau mau entry point dekat sini 5.800 lah paling nggak di sini ya. Dekat MA20 atau MA60-nya. Jadi jangan dihajar di atas. Ini kan sekarang posisi harga di atas MA5 itu bahaya sekali menurut saya. Ya. Jadi tunggu koreksi, oke? Tapi kalau saya suruh nemenin gitu saya nggak mau karena itu likuiditasnya rada nggak stabil, saya takut. Nah kira-kira begitu sih si Mora ini. Nah terus sekarang apa tadi pertanyaannya? Frekuensi dan bid offer. Saya itu nggak pernah ngeliatin bid offer ya. Yang aku lihat cuma likuiditas dan ngeliatnya dari chart kayak begini ya. Jadi kalau chartnya udah jelek kayak begini ya udah, saya biasanya skip. Gitu apalagi misalnya kayak tadi misalnya tamu nih. Ya kalau udah kayak begini saya udah menyerah lah, sudah bendera merah kabur gitu ya. Karena likuiditasnya jelek banget, konsisten jelek gitu, sama sekali nggak ada bagian yang likuiditasnya bagus. Menurut saya kalau kamu sudah menemukan saham yang likuiditasnya jelek kayak begini, itu nggak ada gunanya ngeliatin bid offer ya. Karena balik lagi menurut saya gitu ya. Candle ini adalah representasi apa yang beneran terjadi di market. Ingat kalau bid offer itu teman-teman itu kan hanya potret pada hari itu. Ya walaupun kayaknya ada beberapa sekuritas yang bisa misalnya di search misalnya tanggal sekian sampai tanggal sekian gitu kan. Ada gitu ya, bisa gitu. Tapi kalau buat saya, at least kalau buat mata saya itu kalau kan kalau bid offer kan angka gitu ya, bentuknya sekian gitu. Kalau saya terus terang matanya blee. Jadi maksud saya tidak bisa merepresentasikan, oke kalau tulisannya kayak gitu terus maknanya apa buat saya gitu. Jadi saya lebih nyaman ngelihatnya pakai 2 dimensi gini, ada gambarnya gitu ya, itu lebih kelihatan, lebih mudah menurut saya. Itu Kak si Hubstore yang nanya ciri-ciri likuiditasnya bagus seperti apa. Itu lihat candlenya Kak. Kalau misalnya candlenya bolong-bolong kayak begini tuh lihat itu likuiditasnya jelek. Ini kita ngelihatnya di chart harian ya. Di chart harian paling kecil ya. Jangan tadi ada yang nanya soalnya Kak itu BCA juga bolong-bolong loh. Oh enggak kok aku bilang gitu. Enggak, lihat chart yang 30 menit dan 1 jam dia bilang. Kalau ngelihat yang 30 menit 1 jam itu semua saham termasuk yang LQ45, BRI, Bank Mandiri apa segala pasti ada bolongnya. Jadi aku merefer chart bolong ini candlenya bolong itu di chartnya di harian ya, time frame-nya. Tolong dicatat aja gitu ya. Nah, terus tadi nanya kalau misalnya nih ya kamu perhatiin chartnya ini kan aku bilang likuiditasnya jelek nih, diserapi ya. Kira-kira kayak begini, banyak bolong-bolongnya gitu kan. Nah sekarang kita bandingkan dengan yang misalnya cakep likuiditasnya, misalnya BCA deh nih, bank kecintaan orang termasuk saya gitu ya. Ini kan candlenya lebih bulat-bulat tuh, lihat maksudnya bulat-bulat tuh lebih ada badannya gitu ya, ada bodinya, lebih kelihatan kan gitu ya. Ini hampir nggak pernah titik-titik kayak tadi gitu ya. Jadi ini yang namanya likuiditasnya bagus.
Paling gampang kalau kamu males ngeliatin likuiditas itu tradinglah di saham-saham yang LQ45 gitu. Tapi biasanya kalau pasukan TikTok suruh stay di LQ45 tuh kejet-kejet gitu ya nanti pada bersedih hati karena tidak bisa ngikutin gosip yang ada di TikTok. IPO mending ambil di penawaran awal atau penawaran umum guys? Kalau saya ngambil penawaran umum tuh gimana ya? Pas udah di market kah? Ya, kalau aku sih kalau IPO kamu harus ikut proses IPO-nya. Nanti kan misalnya dapat berapa 3 lot whatever gitu kan, udah arah-arah terus udah jual gitu ya. Nah, terus kalau kamu mau belinya nanti pas sudah online baru kamu beli, itu jangan banget, big no ya. Karena itu tinggal nyangkutnya doang gitu. Karena bukan nyangkutnya doang sih, maksudnya itu nggak bisa dianalisa gitu, kita nggak tahu harga bakal kemana gitu. Penawaran itu udah fix harganya Kak. Oh I see, yang udah fix yang penawaran kedua ya, ini kedua ya. Nggak apa-apa sih kalau saya nanti kalau udah dapet ya kamu mau beli lagi ya boleh lah kalau menurut saya mah. Aku rasa kalau yang baru awal tuh jadi dia ngeliat animo masyarakat gitu mungkin. Ya kayak pada nawar di harga berapa, nanti terus dia nentuin yang harga fixnya itu kan ya di penawaran umum. Begitu. Aku memang tidak lihai urusan siapa IPO ini karena dibilang kan ini pertama kali aku IPO dari 2018. Dulu terakhir aku IPO masih pakai kertas lembaran gitu, pakai dikirim pakai JNE. Wah, hebat lah. Ini Kak Pras yang galau sama Ades, jangan galau ya. Ades itu nggak boleh dikejar ya, jangan galau. Ades tuh nggak boleh dikejar, kalau kamu kejar tinggal nyangkutnya doang. Nih, ini pasti koreksi balik lagi Kak. Ya aku juga lagi nungguin Adesnya ini koreksi karena aku pengen beli juga gitu, karena kan ya kapan lagi beli beli saham kayak begini gitu ya. Tapi nanti tunggu koreksi, pasti ada waktunya, oke? Jadi jangan terlalu terburu-buru. Nanti nyesel kalau HK di 34.500 gitu. Menurut saya sih menyedihkan nanti. Cara menemukan stop loss dan TP gimana Kak? Aduh, ini ngajarinnya susah. 1 jam lebih ya. Di kelas aku. Tapi intinya sih biasanya kalau saya nyari yang likuiditasnya bagus. Ya, misalnya ada sini terus trennya naik. Nah, kalau sudah tahu trennya naik, nah terus kamu nyari. Biasanya saya nyari koreksi di MA20 atau di MA60. Nih, kalau misalnya kita pakai data lamanya Ades, kira-kira begini ya. Nih kita nyari dia kesempatan masuk. Biasanya saya nunggu ada candle hijau di dekat MA20. Nah, nih kayak begitu ya. Biasanya saya jadiin entry point. Biasanya gitu ya. Ini misalnya di triple 225. Nah, nanti stop lossnya di sini. Stop loss itu kamu pasangnya di di bawah support atau swing low yang kamu pilih gitu. Tidak harus yang terdekat. Kadang bisa dikebawahin lebih dalam bisa gitu ya. Ya, nanti TP-nya menyesuaikan, biasanya 1,5 kali atau 2 kali. Jadi bisa di sini misalnya 1,5 kali. Biasanya kalau market lagi kayak begini 1,5 kali lah. Kira-kira begitu sih secara umum gitu. Karena sebenarnya untuk menentukan TP dan stop loss itu di mana, ada beberapa konsep yang harus kamu ngerti dulu. Kalau urutan di kelas aku nih begitu sebelum kita. Kenapa kalau habis kena trailing stop apa tadi? Kepo. Kenapa kalau abis kena trailing stop mantul lagi ke atas, kenapa nggak pernah makin dalam? Oke, nanti satu-satu ya. Oke, bahas trailing stop dulu deh. Abis gitu kita penutupan. Jadi kalau trailing stop itu kan biasanya kalau setahu saya pilihannya tergantung aplikasi masing-masing. Cuma biasanya pilihannya itu antara misalnya kamu milih pakai persenan, misalnya per 5%, per 3% gitu kan ya kalau trailing stop. Atau misalnya per fraksi. Fraksi itu jadi misalnya gini, pergerakan harga itu loh, misalnya jadi 500, 505, 510, 525 gitu kan ya, 500 urutan per 5 gitu kan, itu kan per makin mahal harga sahamnya, fraksinya makin tinggi. Misalnya kamu beli sebentar yang Ades, misal kamu beli Ades 20.000, itu biasanya fraksinya per 50 perak kalau nggak salah, kalau harganya itu yang paling tinggi fraksinya. But anyway gitu loh, kalau trailing stop itu biasanya berapa fraksi kan bisa, misalnya per 10 fraksi. Ini susah jelasinnya ya kalau nggak pakai ininya. Pokoknya intinya kalau trailing stop itu kadang turun. Kenapa kena? Karena kan trailing stop bukan ini harga naik, trailing stopmu dibawa kan ngek. Pada saat dia turun itu biasanya cuma retest doang gitu loh, cuma ngetes level-level support di dekat situ.
Sedangkan kalau di trailing stop itu memang didesain kamu tidak dapat keuntungan maksimal, tapi kerugiannya juga tidak maksimal. Itu kenapa saya berhenti pakai trailing stop, sebenarnya alasannya itu. Karena kalau pakai trailing stop itu seringnya menurut saya marketnya masih bagus, cuma kadang kan digocek gitu ya, cuma turun set gitu doang, itu udah kena trailing stopnya. Gitu, itu yang saya nggak suka. Saya akhirnya lebih suka sekarang pakai manual semua. Saya tentuin stopnya itu cut lossnya itu di level yang menurut saya kalau kena berarti memang trennya melemah, saya mau keluar gitu loh. Jadi saya menentukan sendiri, emang gue pengen stop lossnya di situ. Walaupun nanti ya nggak enaknya kadang kamu udah ada posisi cuan, tapi pada saat turun terus ternyata TP-mu nggak kena, terus dia turun akhirnya kena stop loss, itu bisa terjadi juga. Itu salah satu resikonya yang biasanya orang nawarin, makanya pakai trailing stop gitu ya. Jadi dua metodologi ini kayak punya kekurangannya sendiri-sendiri. Itu kenapa kalau kakak bilang kenapa trailing stop gue kalau kena harganya malah naik lagi bukannya junam ke bawah. Karena biasanya memang harga itu nggak pernah kan naik seret doang gitu ke atas, nggak, pasti kan ada momen pullback. Itu yang saya bilang kalau di uptrend pullbacknya dia turun ke bawah gitu ya. Jadi pasti biasanya trailing stopmu itu kena, biasanya begitu. Oke? Nah, jadi buat teman-teman tadi terutama yang nanya nentuin take profit sama stop loss itu gimana, itu nggak bisa out of the blue gitu ya, nggak bisa tahu-tahu aja kamu pick begitu. Jadi ada beberapa konsep yang harus kamu kuasain gitu ya. Yang pertama itu likuiditas gitu, yang kedua tren, tadi yang aku contohin di ADES ini ya, trennya uptrend gitu ya, sama support and resistance. Itu tiga itu nanti informasi itu yang kamu olah buat bikin trading plan gitu. Trading plan itu kan isinya entry-nya di berapa, stop loss di berapa, TP di berapa. Itu jadi nggak asal cap-cip-cup gitu ya, ada grafik kayaknya support terus kamu beli, nggak, baiknya tidak seperti itu gitu. Kalau menurut saya harus ada pemahaman yang komprehensif dari setiap dari setiap time frame, itu harus kamu analisa. Gitu sih kalau menurut aku. Tapi aku tipenya balik lagi, aku tipenya bukan scalping, aku tipenya jangka menengah, hold beberapa hari, minggu sampai beberapa bulan. Jadi memang view analisa aku agak panjang sampai bulanan gitu ya, banyak yang aku pertimbangkan gitu. Jadi nggak bisa aku cuma ngeliatin running trade doang, itu memang tidak membantu banyak untuk gaya trading aku ya, kira-kira begitu. Anyway, buat teman-teman yang mau belajar gayanya swing trade gitu ya, jadi bisa hold beberapa hari, minggu sampai beberapa bulan, ini cocok buat yang kerja sih, yang nggak bisa ngeliatin running trade atau nungguin chart gitu ya. Itu enak banget emang gaya trading saya kayak begitu. Oke, itu bisa ikut kelas aku di sini ya. Kelasnya 3 bulan, terus apalagi kelasnya 3 bulan, tapi ada PR-nya, jadi harus ngerjain PR gitu. Terus apalagi, terus udah sih, itu buat yang udah serius, modalnya minimal 10 juta, lebih banyak lebih baik. Oke, itu bisa DM aku di TikTok ya. Nanti jangan lupa kamu ikut juga ini di channel biru. Nanti kita ini ada replaynya, aku share juga di channel biru ya. Nanti kalau kita sudah bagus marketnya, ada rekomen lagi di channel biru. Oke, sisanya kita ketemu lagi besok. Moga-moga MSCI-nya tidak bikin market kita amburadul. Oke, see you tomorrow.